Oke. Aku share screen ya. Muncul ya share screen ya? Muncul. Oke. Nah, sebelum lanjut ke chapter 5 ini, kalian udah di kampus sampai mana sih? Udah belajar ya? Udah lewat atau udah masuk cash atau udah masuk receivable? Ini udah lewat belum? Baru sampai ini sih Kak, apa baru mau AJP. AJP yang AJP-nya merchandising. AJP-nya sebenarnya untuk merchandising nggak ada AJP khusus sih sebenarnya. Jadi itu nggak terlalu, bukan suatu materi yang harus difokusin banget nih. Karena untuk adjusting entry-nya overall antara perusahaan jasa sama perusahaan merchandising itu hampir keseluruhannya adjusting entry-nya tuh sama. Cuma nanti bakal aku jelasin poin-poin pentingnya. Tapi ini mungkin kalian udah bahas, jadi aku review aja kalau gitu. Tapi kalau misalkan ada yang kurang jelas, kalian langsung tanyain aja lagi. Chapter 5 di merchandising company, di sini lebih memfokuskan kayak mengenalkan ini satu jenis perusahaan yang sebelumnya kan kalian belajar perusahaan jasa ya di chapter-chapter sebelumnya. Nah, sekarang ini tentang perusahaan dagang. Dan di chapter 5 ini menjelaskan bagaimana akuntansi tentang perusahaan dagang itu sendiri. Sebenarnya nggak jauh berbeda, kayak jurnal transaksinya itu ya normal-normal aja. Misalkan ada cash masuk berarti cash di debit, misalkan ada penjualan berarti nanti revenue di kredit dan kayak gitu. Umumnya masih kayak gitu, dan adjusting entry-nya juga sama, nanti tetap ada yang deferral, ada yang accrual. Tapi yang membedakan antara perusahaan jasa sama perusahaan dagang itu di siklus operasinya. Kalau operasi perusahaan jasa, mereka itu lebih berputar ke dalam memberikan jasa. Jadi modal yang dimiliki oleh perusahaan itu adalah jasanya, bukan sesuatu yang dapat dinilai dengan duit kayak gitu loh. Jadi kayak mereka ngasih, kayak aku nih, modal aku tuh cuman aku ngomong kayak gini, aku nggak membeli sesuatu, aku nggak perlu mempersiapkan banyak untuk ngasih jasa ini. Nah, itu termasuk perusahaan jasa. Tapi bedanya perusahaan dagang, kalau perusahaan dagang itu dia identik dengan reseller. Dia itu ada modal yang harus dipersiapkan terlebih dahulu dan itu dinamakan sebagai inventory. Dan inventory inilah modal utama dalam perusahaan dagang. Kalau nggak ada inventory, mereka nggak akan bisa beroperasional. Nah, lanjut ke sini nih, siklus operasinya. Pertama dia bilang, dia beli dulu dari supplier, terus dijual. Kalau udah terjual, baru barangnya itu nyampe ke konsumen. Ini siklus paling dasarnya. Oke, kita lanjut lebih dalam lagi. Nah, di sini dia menjelaskan bagaimana suatu perusahaan dagang mengukur pendapatan dia. Kan ini kan dia itu baru bisa mengakui pendapatan kalau ada barang yang terjual. Jadi di sini ada sedikit perbedaan antara perusahaan dagang sama perusahaan jasa. Kalau di perusahaan jasa kan income statement-nya seperti yang kalian ingat, revenue dikurangin expense itu net income. Tapi kalau di perusahaan dagang, itu tuh strukturnya agak sedikit berbeda karena operasionalnya itu lebih berputar ke putaran barang. Barang masuk terus keluar. Nah, itu lebih fokusin ke situ. Jadi di sini ngomongin masalah kalau income statement-nya dia sales revenue dulu, bukan revenue ya, tapi sales revenue. Revenue yang dari operasional penjualannya. Sales revenue dikurangin COGS. COGS ini cost of goods sold, itu dia biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh modal tersebut. Modalnya itu apa? Modalnya itu adalah inventory. Nanti kita lanjut bahas lebih depan lagi. Nah, sales revenue dikurangin sama COGS, itu dapatlah gross profit. Aku contohin, misalkan aku beli buku. Buku seharga 10.000 dan aku jual dengan harga 15.000. Berarti keuntungan aku itu 5.000 kan? Nah, 5.000 inilah yang aku akui sebagai gross profit. Tapi masalahnya kalau ngomong dalam skala yang lebih besar, kalau ngomong masalah perusahaan, menjual itu nggak segampang itu. Beli nggak semudah itu, kayak aku beli barang terus aku jual. Kalau buku mungkin masih mudah, aku cuma jalan, terus aku jalan lagi, dan aku nggak ngeluarin banyak biaya untuk beli dan jual buku itu. Tapi kalau misalkan kita ngomongin skala yang lebih besar, membeli suatu barang nggak semudah itu. Itu pasti ada biaya-biaya lainnya. Misalkan contohnya, aku gaji pegawai, aku gaji bagian marketing, aku bayar lagi biaya-biaya untuk iklan.
Kan itu kan semua biaya yang dikeluarkan dalam rangka agar operasional perusahaan itu berjalan. Nah, itulah expense-expense yang ditujukan dalam operasionalnya atau disebut juga dengan operating expense. Nah, dari gross profit tadi dikurangin sama operating expense itu baru dinamakan sebagai bukan net operating expense, operating income. Jadi gross profit dikurangin operating expense itu dinamakan sebagai operating income. Operating income dikurangin sama other revenues and expense. Di sini nggak dijelasin. Other revenues and expense itu adalah revenue dan expense yang dikeluarkan tapi dia nggak berkaitan dengan operasionalnya. Contohnya apa? Kayak interest expense. Aku minjem uang dari bank, tapi ada interest yang harus aku bayar. Itu juga expense kan? Tapi expense-nya ini sama sekali nggak berkaitan dengan operasionalnya. Ini bukan expense yang dikeluarkan dalam rangka menggaji pegawai. Ini bukan expense dalam rangka mengiklankan barang. Jadi ini kategorinya other revenues and expense. Nah, jadi tadi operating income dikurangi other revenue and expense baru itu didapat sebagai net income. Sebenarnya lebih panjang lagi, tapi nanti kalian bahasnya itu di akuntansi keuangan menengah atau lanjutan kalau kalian lanjut di akuntansi. Oke, aku lanjut ya. Ini baru income-nya. Baru ngomongin masalah alur income statement-nya. Nah, ini dia yang membedakan antara siklus operasi jasa sama siklus operasi dagang, ya. Sorry Kak, mau tanya. Tadi yang cost of good sold itu gimana Kak maksudnya? Ini nanti kita bahas itu. Oke. Nanti aku bakal bahas. Oke, ini lanjut. Ini siklus operasi jasanya kayak gini. Dia modalnya itu cuma kayak jasanya, dia melaksanakan jasa terus dia mendapatkan accounts receivable atau mendapatkan pembayarannya atas jasa yang diberikan. Tapi kalau merchandising company, kalau dia nggak punya inventory, maka dia itu nggak bakal bisa beroperasi, nggak bakal bisa beroperasional. Nah, inilah dia siklus perusahaan dagang. Dia beli dulu, terus dia simpan sebagai inventory. Nah, inventory yang dia simpan itu dijual. Yang dijual barulah dia menerima kas dari situ. Oke, aku lanjut. Nah, ini flow of cost ini siklus yang penting, lumayan penting untuk kalian pahami. Wait, aku ganti share screen. Tunggu mana dia? Wait. Udah. Oke, bentar. Aku nih Excel yang udah aku di sini kita coba bahas. Nah, ini flow of cost. Flow of cost ini dia menjelaskan tentang alur biaya yang terjadi dalam suatu perusahaan, atau kita bisa bilang karena perusahaan dagang dia berfokusnya ke inventory, jadi kita ngomongin masalah alur biaya atas inventory tersebut gitu. Sekarang misalkan nih, aku contohin sebagai satu kasus ya. Perusahaan dia kan pasti dia punya beginning inventory ya. Kalau ini dia lagi udah beroperasional selama beberapa tahun. Tapi kalau misalkan masih startup, beginning inventory-nya itu pasti nol. Tapi ini aku contohin dia udah di tengah-tengah tahun. Jadi di tanggal 1 Januari 2019, dia punya beginning inventory. Yaitu ada 100.000 unit. Rupanya sepanjang 2019, dia membeli lagi inventory sebanyak 250.000 unit. Jadi dari situ kita bisa menyimpulkan selama 2019 itu dia punya 350.000 unit yang siap untuk dijual. Itulah cost of goods available for sale. Inventory yang siap untuk dijual selama 2019 itu ada 350.000 unit. Tapi apa mungkin 350.000 unit ini terjual semua? Enggak. 350.000 unit yang 350.000 unit ini pasti ada yang terjual dan ada yang mengendap di gudang. Dari sini kasusnya, rupanya aku tahu inventory yang terjual itu ada 300.000 unit. 50.000 unit sisanya itulah yang menjadi ending inventory. Ending inventory itu menjadi apa ujung-ujungnya? Menjadi beginning inventory di periode berikutnya. Dan siklusnya kayak gitu terus. Kayak gitu aja. Barang yang dibeli terus nanti dapat COGS ada yang terjual menjadi COGS dan ada yang mengendap di ending inventory dan seterusnya. Nah, COGS itu kalian masih ingat ini nggak?
Kalau aset, ini aku prepaid expense. Masih ingat nggak akun-akun prepaid trend? Prepaid trend itu akun apa? Aku tanya sama kalian. Prepaid insurance itu akun apa? Harta bukan? Akun aset. Ya benar, akun aset. Tapi kalau dia aset itu dia dicatat sebagai terpakai kan? Dia sudah mengeluarkan kas untuk memperoleh aset tersebut. Misalkan ini dibayar di muka. Untuk 1 tahun ke depan, aku sewa bangunan misalkan, itu dibayar di muka dan aku belum merasakan manfaat dari sewa tersebut. Jadi ini dicatat sebagai prepaid rent. Tapi setelah 1 tahun, aku sudah merasakan manfaatnya. Aset tadi yang udah aku rasain manfaatnya, itu berubah menjadi expense. Maka di adjusting, makanya di jurnalnya, rent expense terhadap prepaid rent. Identik dengan inventory. Inventory itu kita simpan dalam rangka untuk dijual. Kalau belum terjual, dia masih dicatat sebagai aset, yaitu aset namanya apa? Aset namanya merchandising inventory atau inventory nggak masalah. Tapi kalau udah terjual, maka dia menjadi COGS. Itulah COGS, dari situ awalnya. Makanya waktu kalau kalian jurnal ini sedikit loncat ke depan, kalau jurnal penjualan, cash terhadap sales revenue, COGS terhadap inventory. COGS terhadap inventory ini mencatat inventory yang keluar dan COGS itu adalah adjusting kebalikan dari inventory yang keluar itu tadi. Makanya inventory yang keluar itu senilai dengan COGS yang dicatat. Kayak aku contohin di yang buku tadi. Aku beli 10.000, aku jual 15.000. Kalau misalkan nggak terjual, ada COGS nggak? Nggak ada COGS. Ending inventory aku berapa jadinya? 10.000. Sales revenue nggak ada, kosong. Sampai akhir tahun, ending inventory tetap 10.000. Misalkan tahun depan, rupanya aku ngejual yang 10.000 itu dengan harga 15.000. Nanti di laporan keuangan, aku sales revenue 15.000 dikurangin sama COGS sebesar 10.000, gross profit dan net income sebesar 5.000. Di neracanya masih ada ending inventory? Udah nggak ada lagi. Kenapa nggak ada lagi? Karena ending inventory-nya itu udah menjadi COGS tadi. Makanya inilah alurnya dia. Ada COGS yang menjadi ending inventory, ada yang menjadi COGS. Jadi di sini kita nggak flow of cost ini alur biaya, bukan alur fisik inventory. Kita ngomongin biaya atau cost-nya. Jangan bayangin fisik inventory-nya, kita fisik di sini. Paham sampai sini? Tadi siapa yang nanya? Udah ada gambaran COGS itu gimana? Aku, iya Kak, udah. Oke. Nanti kalau misalkan ada yang kurang dipahamin, tanya aja lagi, nggak masalah. Oke, balik ke PPT. Ini flow of cost ya. Nah, sekarang kita masuk ke pencatatan untuk merchandising company. Di sebelumnya kalian juga udah paham ya, standar akuntansi yang diberikan oleh IFRS itu dia memberikan banyak pilihan bagi pengguna akuntansinya. Misalkan contohnya kayak apa? Waktu kalian belajar adjusting, itu kan ada yang pendekatan aset, pendekatan expense. Perusahaan terserah mau dia catat itu sebagai aset, mau dicatat sebagai expense nggak masalah. Itu bebas bagi perusahaan, pilihan dia. Dan dua-duanya nggak salah. Mau dicatat sebagai, ada lagi pendekatan revenue atau pendekatan liabilities. Itu juga terserah kebijakan perusahaan. Dia mau pakai revenue atau mau pakai liabilities. Dan di sini juga sama. Kalau kita ngomongin merchandising company, ini juga standar akuntansinya memberi kebebasan bagi manajemen untuk memilih menggunakan apa. Jadi di sini untuk pencatatan akuntansinya itu ada 2 metode. Boleh perpetual, boleh periodik. Apa yang membedakan antara perpetual sama periodik? Di sinilah kita bahas. Nah, kalau perpetual dia itu mencatat secara detail berapa nilai unit sama cost inventory yang ada di gudang. Jadi itu bisa dilihat kapanpun. Misalkan di tengah-tengah bulan nih lagi berjalannya periode akuntansi, bulan ke-6, tiba-tiba manajer mau minta tanya ke pihak akuntansinya, berapa nih saldo inventory kita yang ada di gudang? Ya udah, itu bagian akuntan, mereka memiliki catatannya.
Nah, ini karena mereka menggunakan metode perpetual. Tapi kalau periodik, mereka nggak mencatat sedikit pun inventorinya. Nggak mencatat inventorinya sedikit pun. Jadi selama satu periode akuntansi, itu ya barang masuk ke gudang aja. Inventory secara fisik ada, tapi pencatatannya di buku, di neraca, pencatatannya secara transaksinya itu nggak ada. Mereka cuma catat beli, mereka cuma catat jual. Berapa unit inventorinya itu nggak tahu. Berapa cost inventorinya itu nggak tahu. Terus taunya apa? Taunya periodik itu punya ciri khas khusus. Di akhir tahun mereka bakal melakukan stock of name, pengecekan stock of name. Atau mereka melakukan langsung pemeriksaan ke gudang dan menghitung secara fisik dan biaya berapa nilai inventory yang ada di gudang itu. Jadi di situ mereka tahu, oh ending inventory segini, udah dapat nih satu unsur, ending inventory-nya ada. Beginning inventory-nya nih, waktu di awal tahun kan pasti tahu lah kan, beginning inventory berapa, ending inventory berapa. Udah ketemu 2 unsur, masih ingat. Ada unsur yang satu lagi, yang di atas sebelah beginning inventory, yang di flow of cost tadi. Ending inventory-nya diketahui, beginning inventory-nya diketahui, cost of goods purchased atau barang yang dibeli selama satu periode itu ketahuan nggak? Ketahuan karena periodik cuma mencatat pembelian sama penjualan. Nah, inilah yang pembeliannya. Cost of goods purchased ini nanti ditambah sama beginning inventory dapat cost of goods available for sale. Cost of goods available for sale dikurangin sama ending inventory dapatlah COGS. COGS-nya dipakai kemana nanti? COGS-nya dipakai ke income statement. Dia mengurangi sales revenue, dapatlah gross profit. Ujung-ujungnya ke situ lagi. Inilah yang membedakan antara perpetual sama periodik. Cuman itu aja. Kalau perpetual, dia mencatat inventory, periodik nggak mencatat inventory, tapi mencatat purchase. Kalau perpetual, dia nggak mencatat purchase. Dia mencatat inventory masuk, dia mencatat inventory keluar. Tapi kalau periodik, dia mencatat pembelian dan sebagainya. Cuman itu aja. Keseluruhan akun transaksi lainnya itu sama aja. Dan ini bebas, perusahaan mau pilih perpetual atau periodik terserah. Tapi untuk sekarang, zaman sekarang biasa dipakainya perpetual ya. Periodik ini zaman dulu di mana teknologi itu nggak mendukung untuk mengecek berapa inventory di gudang itu, nggak support. Jadi ya mau nggak mau harus periodik. Pengecekan inventory itu cuman dilakukan di saat akhir tahun kayak gitu. Tapi sekarang seiring berkembangnya teknologi, periodik itu udah nggak kepake dan beralih ke perpetual system. Nah inilah, kalau periodik cari COGS-nya itu dari sini, beginning ditambah net purchase, itulah goods available for sale. Goods available for sale dikurangi sama ending inventory, itulah COGS. Balik lagi kan ke flow of cost tadi kan. Inilah ciri-cirinya. Do not keep detailed records of the goods on hand. Dia nggak mencatat secara detail. Berapa barang yang ada di tangan itu nggak tahu. Tahunya kapan? Tahunya akhir tahun. Inilah yang diketahui nih. Dia langsung tahu kan ending inventory-nya berapa. Karena periodik mereka melakukan count at the end of the accounting period. Menghitung berapa ending inventory-nya pada saat akhir pembukuan. Dari situlah didapat COGS dan seterusnya. Lanjut, advantage of perpetual system udah tau lah ya. Menunjukkan kapan aja kalau mau lihat inventory-nya ada berapa. Jadi kayak misalkan tengah tahun nih, ada kejadian kebakaran dan inventory-nya pasti terdampak kayak gitu kan. Nah, pasti perusahaan bisa tahu gitu. Sebelum kebakaran inventory-nya ada berapa. Terus sesudah kebakaran inventory-nya ada berapa. Itu ketahuan. Rupanya berarti barang yang terbakar itu segini. Nah, itulah advantage-nya. Shows the quantity and cost of the inventory that should be on hand at any time. Kapan aja, tapi kalau periodik enggak. Lanjut. Recording purchase of merchandise. Nih, bagaimana penjurnalannya? Oke, kita balik lagi ke Excel. Nih ya, tadi aku catat ini ya. Perbedaan antara perpetual sama periodik itu cuma di pembelian inventory sama penjualan inventory. Nih. Mencatat pembelian inventory dan bagaimana perlakuannya terhadap COGS. Jadi kalau mencatat inventory, ingat tadi yang aku bilangin hubungan antara inventory sama COGS. Kalau inventory terjual, berarti ada COGS langsung yang tercatat.
Tapi kalau periodik, dia nggak mencatat inventory sama sekali, otomatis. Nggak ada COGS yang tercatat. Contoh transaksi aja, masuk ke sini. Ini kok udah jauh banget ya. Nah ini. Putihin nggak ya? Putihin nggak ya? Udah, aku mau ngetes kalian ya. Nih, sekarang aku mau coba kalian yang jawab. Kalau secara perpetual pembelian inventory itu jurnalnya apa? Ayo gerak cepat aja. Jurnalnya apa? Pembelian inventory. Kalau perpetual. MI Merchandise pada inventory pada cash atau cash atau payable. AP, ya. Gini. Nah sekarang kalau periodik jurnalnya apa? Dia nggak mencatat inventory, tapi dia mencatat Purchase pada cash atau AP. purchase terhadap AP. Pembayaran freight in atau barang masuk itu dicatat apa? MI pada cash atau AP nggak sih, Pak? Benar. Tapi kalau periodik itu dicatat freight in terhadap cash. Di sini beda ya. Kalau misalkan aku accounts payable ini transaksi antara aku sama supplier. Tapi kalau misalkan aku yang membayar kurirnya, berarti ini transaksi antara aku sama kurir. Dan transaksi ini umumnya dilakukan secara cash. Jadi bukan berarti kalau aku beli inventory-nya secara accounts payable, berarti transaksi aku sama kurirnya itu juga pasti accounts payable, enggak kayak gitu. Jadi kalian harus teliti sama soalnya. Dan aku tanya, kenapa dicatat sebagai inventory? Kenapa bukan freight in? Padahal ini kan kita kan ngomongin masalah biaya ongkos, bukan beli inventory. Kenapa malah ada inventory masuk gitu? Dre tahu nggak? Kemarin udah aku jelasin. Dre? Lupa? Jadi di akuntansi itu ada salah satu prinsipnya, seluruh biaya yang dikeluarkan dalam memperoleh suatu aset itu dibebankan ke nilai aset tersebut. Jadi di sini inventory yang didebit itu bukan fisik inventorinya, tapi nilai inventorinya yang bertambah. Dia menambah nilai inventory. Bayar freight in itu dia menambah nilai inventory. Jadi di sini kita nggak ngomongin fisiknya. Misalkan nih, kalau kalian belajar nanti di chapter berikutnya, plan property equipment. Equipment, misalkan aku beli mesin. Mesinnya itu harganya 5 juta. Tapi untuk kirimnya dari mesin dari supplier ke pabrik aku itu 500.000. Biaya pemasangan 250.000. Dan instalasinya semuanya itu udah ada biaya-biaya yang dikeluarkan. Pokoknya sampai mesin itu dibeli, sampai siap untuk digunakan, biaya yang dikeluarkan itu adalah 5.750.000. Segitulah yang dicatat di neraca. Bukan 5 jutanya, tapi 5.750.000-nya. Sama kasusnya dengan inventory. Di sini freight in ini dianggap sebagai biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh inventory tersebut. Makanya dia menambah. Tapi kalau periodik, kita nggak mencatat inventory, jadi di sini freight in. Freight in ini masuknya kapan nanti? Waktu kita menghitung net purchase, dia bakal nambah posisinya, menambah nilai net purchase. Kalau di sini di perpetual dia menambah nilai inventory, identik. Sekarang lanjut pengembalian atau retur barang. Jurnalnya di sini langsung aja accounts payable terhadap inventory. Berarti aku beli barang terus aku mengembalikan kan ke supplier, inventory pasti keluar dan si supplier bakal mengembalikan utang aku. Jadi utangnya itu berkurang dengan cara didebitkan. Tapi kalau dari sisi periodik itu dicatat sebagai purchase return. Kita nggak mencatat inventory. Nah, misalkan atas jurnal pembelian itu aku mendapat diskon. Masih ingat kan terms of payment? Misalkan 2/10 N/30, aku bayar dalam jangka waktu 10 hari, aku dapat diskon 2%. Maka diskonnya itu dicatat sebagai inventory keluar. Inventory dikreditkan, itulah diskonnya 16.000 ini. Tapi kalau dari sisi periodik, itu dicatat sebagai purchase discount. Alasan yang sama dengan freight in tadi, ini bukan fisik inventory-nya yang keluar, tapi nilai inventory-nya yang keluar. Menurut kalian ini baik atau buruk?
Nilai inventorinya itu berkurang, menurut kalian itu baik atau enggak? Ayo dijawab. Enggak. Enggak baik. Kak. Enggak baik. Tapi ini kan aku kan beli barang dapat diskon, harusnya baik dong. Tapi nilai inventorinya itu keluar, nilai inventorinya itu berkurang. Kenapa malah enggak? Kenapa malah keluar gitu loh? Padahal ini baik, tapi kenapa malah nilai inventorinya itu keluar? Jadi, aku contohin kasus lagi. Kasus yang sama kayak biasa, aku beli buku, harga 10.000. Aku jual seharga 15.000. Di neraca aku catat bukunya sebesar 10.000 kan? Terus aku jual sales revenue 15.000. Tapi aku contoh skenario kedua. Aku beli buku seharga 12.000. Nilai inventorinya itu lebih besar daripada inventory yang 10.000. Dan aku jual dengan harga yang sama, 15.000. Lebih rugi nggak? Lebih rugi nggak? Lebih untung mana? Nilai inventory yang 10.000 aku jual 15.000 atau nilai inventory yang 12.000 aku jual 15.000? Mana yang lebih menguntungkan? 10.000. Yang 10.000. Nilai inventorinya lebih rendah, berarti akan berpotensi memberikan COGS yang lebih rendah. Nilai inventory yang tinggi akan berpotensi memberikan nilai COGS yang tinggi. Itulah dia imbasnya. Bukan berarti gara-gara gede asetnya, berarti lebih baik nggak kayak gitu. Bukan kayak gitu sistemnya. Kalau quick math, ya emang bener ya kayak gitu. Lebih besar, lebih bagus, tapi enggak di sini. Karena imbas nilai inventory itu ke COGS. Itulah tadi. Sedangkan buku yang 10.000 sama buku yang 12.000 itu kuantitasnya sama dan kualitasnya sama. Bedanya apa? Bedanya di harga. Yang 12.000 itu lebih mahal daripada yang 10.000. Tapi lebih mending beli yang 10.000 kan? Terus aku jual 15.000, laku. Kayak gitu sistemnya. Makanya di sini purchase discount itu mengurangi nilai inventory. Makanya bagus, diskon itu bagus, bagi aku bagus karena aku beli barang terus aku dapat diskon, ya udah diskonnya ini aku kurangin ke dalam biaya perolehan inventory itu. Kalau freight in itu menambah biaya perolehan inventory, maka purchase discount dia mengurangi biaya perolehan inventory-nya. Ngerti ya? Paham tadi? Sampai sini? Iya? Kalau misalkan freight out sama delivery expense itu sama atau beda? Sama. Freight out sama delivery expense sama. Beda ya antara freight in sama freight out. Freight in itu dia itu biaya yang diperoleh dalam rangka mendapatkan inventory. Tapi kalau freight out, dia itu biaya yang dikeluarkan dalam rangka mengoperasionalkan perusahaan. Jadi kategori dia nanti freight out, dia itu operating expense. Expense yang dikeluarkan dalam rangka operasionalnya. Iya kan? Benar kan? Freight out itu bukan dikeluarkan dalam rangka memperoleh inventory. Barang keluar itu sebenarnya apa sih? Aku jual barang, barang keluar. Ya udah berarti penjualan. Dan seluruh biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka operasional perusahaan itu dikategorikan ke operating expense. Disinilah ada titik perbedaan antara freight in sama freight out. Tapi pas itu dosen aku kayak ada yang satunya delivery expense, satunya lagi freight out gitu. Nggak masalah, dicatat freight out boleh, dicatat delivery expense. Nggak masalah. Makanya tadi aku bilang sama aja kan. Delivery expense tuh bukannya kalau misalnya ada retur ya, Kak? Enggak harus ada retur. Freight out itu sifatnya sama, pengiriman keluar, delivery expense. Tapi kalau freight out itu kayak spesifik gitu loh. Spesifiknya itu apa? Spesifik kayak pengirimannya itu pengiriman barang penjualan. Tapi kalau delivery expense itu bisa jadi kayak bukan dalam rangka penjualan doang. Kayak misalkan antara kantor pusat sama kantor cabang mau kirim sesuatu barang. Itu bisa aja dicatat sebagai delivery expense. Tapi kasus kayak gitu biasanya jarang. Jadi kalian lebih baik ikutin dosen kalian. Kalau dosen kalian untuk masalah freight out itu dicatat sebagai freight out, ikutin. Tapi kalau misalkan dicatat sebagai delivery expense, ikut sebagai delivery expense. Sebenarnya sama aja keduanya. Kategorinya tetap ke marketing expense. Marketing expense itu bagian dari operasional ya.
Sebenarnya kalau aku lebih rinciin lagi, tadi kan gross profit dikurangin operating expense. Operating expense ini dibagi menjadi dua. Ada marketing expense, ada administration expense. Marketing expense itu expense yang dikeluarkan dalam rangka marketing. Kayak contohnya apa? Gaji-gaji pegawai yang di toko yang menjual-jual barang. Mereka gaji-gajinya itu gaji-gaji kategorinya itu marketing expense. Dan biaya iklan, advertising itu masuknya ke marketing expense. Tapi misalkan gaji-gaji pegawai kantor, contohnya kayak apa? Yang misalkan HRD, administrasi, manajer dan sebagainya. Mereka bukan bekerjanya bukan dalam rangka marketing, tapi dalam rangka administrasi. Dan administrasi ini termasuk ke dalam operasional perusahaan. Makanya di sini ada dua jenis, marketing sama administration. Dan freight out itu masuknya ke kategori marketing expense. Kak, aku mau nanya dong, Kak. Boleh? Kalau misalnya ada kata-kata kayak ongkos kirim barang mencakup seluruh beban angkut yang timbul hingga barang tiba di pelabuhan pembeli. Berapa? 500.000. Itu dicatatnya apa, Kak? Ini jurnalnya tadi transaksinya apa tadi? Coba, maaf. Ongkos kirim barang mencakup seluruh beban angkut yang timbul hingga barang tiba di pelabuhan pembeli. Itu siapa yang ada dibilang nggak FOB apa? Shipping point atau destination? Enggak. Nggak ada dibilang FOB-nya. Atau di keterangan awal soal atau di keterangan akhir soal dibilang mungkin seluruh ongkos angkut ditanggung oleh penjual. Ada nggak kayak gitu? Bahasa kayak gitu? Nggak ada sih, Kak. Nggak ada. Coba kalau ini soal kayak gini ambigu. Karena kita nggak tahu freight on board-nya itu ditanggung oleh siapa. Bisa jadi ditanggung oleh penjual, bisa jadi ditanggung oleh pembeli. Misalkan nih, aku jual barang dan FOB-nya itu destination, maka tanggung jawab itu tanggung jawab aku. Dari barang sampai ke destination itu masih tanggung jawab si penjual. Tapi kalau FOB shipping point, tanggung jawab aku itu atau aku sebagai penjual itu cukup sampai shipping point. Dari shipping point sampai ke gudang pembeli itu tanggung jawab si pembeli sendiri dan itu ongkir diurus sama dia. Jadi di sini ada perbedaan kepemilikan. Masalah freight on board itu kalau barangnya walaupun udah keluar dari gudang aku, misalkan FOB destination, walaupun barangnya udah keluar dari gudang aku, tapi belum sampai ke pembeli, FOB destination itu masih dicatat sebagai inventory aku, bukan inventory si pembeli. Nah, sekarang ongkos angkut itu meliputi seluruh biaya angkut sampai barangnya tiba. Ya emang itu dia ongkos angkut. Tapi siapa yang menanggung ongkos angkut tersebut? Ada dibilang. Itu kalau kamu punya file soalnya, coba kirim ke aku aja. Mungkin nanti aku coba analisis. Kalau bisa, kalau enggak, kirim ke grup aja sekarang. Nggak masalah juga. Kalau mau. Ntar coba aku analisis. Tapi kalau misalkan asumsi ya, ongkos angkut ditanggung oleh penjual, aku selaku penjual, ya udah berarti itu FOB destination. Dan kalau misalkan ongkos angkutnya 500.000, berarti freight out 500.000. Selesai. Freight out terhadap cash sebesar 500.000. Karena ada kasus di mana ongkos angkut ini aku jual barang FOB shipping point. Ongkos angkut harusnya dibayar sama si pembeli kan? Tapi di sini pembeli nggak bisa. Jadi aku yang talangin dulu. Dan aku menalangin ini itu nggak dicatat sebagai freight out karena itu bukan tanggung jawab aku. Cash memang keluar, tapi yang di debitnya itu bukan freight out, tapi accounts payable. Accounts payable atas apa? Accounts payable punya si pembeli tadi. Ini bukan tanggung jawab aku nggak mau mencatat expense gara-gara expense-nya orang lain. Ini bukan expense aku. Jadi aku kan talangin dulu kan punya si pembeli itu accounts payable terhadap cash. Cash-nya ini yang keluar ini ke kurir. Suatu waktu nanti si pembeli mau bayar, "Bang, ini ongkos kirim kemarin." Ya udah tinggal aja reverse lagi cash terhadap accounts receivable. Selesai. Kalau gitu payable apa receivable? Aku tadi pertama bilang payable ya, receivable ini, receivable. Accounts receivable terhadap cash, baru nanti waktu dibayar sama si pembeli, cash terhadap accounts receivable. Clear ya? Sebentar, Kak. Kalau boleh. misalnya, jadi gimana? Kalau yang AR pada cash itu kalau aku talangin. Kita sebagai penjual nalangin
ongkos kirim pembeli yang harusnya di pembelinya itu Harus. bayar kan. Jadi kita nggak mencatat freight out di sini. Cash memang keluar. Kan biasanya kan freight out terhadap cash kan. Tapi di sini enggak. Karena kalau kita catat freight out di debit, berarti kita mengakui itu ongkos kirim tanggung jawab kita. Tapi padahal itu bukan. Itu bukan expense aku. Itu expense-nya si pembeli. Dan aku nggak seharusnya cuma gara-gara si pembeli nggak bisa bayar, aku harus menanggung expense dia. Nggak kayak gitu. Jadi aku catat accounts receivable terhadap cash. Nanti suatu waktu dibayar, cash terhadap accounts receivable. Ngerti? Ngerti, Kak. Ada kasusnya juga, misalkan kebalikan. Misalkan aku sebagai penjual, aku nggak bisa bayar dulu. Jadi malah ditalangin sama pembeli, harusnya aku yang bayar ongkir. Berarti jurnalnya freight out terhadap accounts payable. Dan suatu waktu aku mau bayar ke si pembeli, bro ini ongkir yang kemarin, accounts payable terhadap cash. Enak kan? Gampang ya? Berarti kalau freight out gitu kayak free ongkir gitu ya? Free ongkir? Freight out Saya itu nggak harus bayar. Enggak. Yang menentukan siapa yang bayar itu nanti ada ditentuin di soal FOB shipping point atau FOB destination. Kalau enggak mau kita bahas nih sekarang, freight on board ya. Ini bener nggak ya? Habis ini recordingnya, nah ini pas banget. Aku langsung masuk ke freight on board ini, freight cost. Ini kalau FOB shipping point, si pembeli yang bayar biaya pengirimannya. Jadi si seller itu tanggung jawab itu cuma sampai kurir di sini. Jadi dari kurir sampai ke si gudang pembeli itu udah tanggung jawab si pembelinya. Tapi kalau FOB destination, seller tanggung jawab si sellernya itu sampai ke gudang pembeli. Dan yang menanggung ongkir itu si seller. Jadi kalau di sini aku misalkan posisiin diri sebagai seller. FOB shipping point. Aku jual barang FOB shipping point. Siapa yang tanggung ongkir? Aku atau pembeli? Aku atau pembeli yang tanggung jawab ongkirnya? Pembeli. Shipping pembeli, iya. Berarti aku nggak mencatat freight out. Tapi kalau FOB destination, boleh ini dibilang free ongkir. Aku mencatat freight out, free ongkir bagi si pembeli. Jadi aku nggak, kalau di shipping point aku nggak mencatat freight out. Tapi kalau FOB destination, aku mencatat freight out. Tapi ini dari perspektif kita sebagai penjual ya. Freight in juga kasusnya sama. Misalkan aku beli barang nih, aku kasusnya aku yang beli barang. Ada supplier aku. Dan dibilang transaksi ini FOB destination. Berarti yang menanggung ongkir si supplier ke aku. Aku nggak bayar ongkir. Tapi kok dibilang FOB shipping point, aku beli barang. Berarti dari kurir sampai ke aku yang tanggung jawab. Aku yang bayar ongkirnya. Aku yang bayar freight in. Berarti ada freight in di transaksinya. Clear masalah freight on board? Gimana? Ya, Gimana? paham, Aman ya? Kak. Mudah kan? Enak loh akuntansi. Kalian nggak salah jurusan kok, tenang aja. Oke, lanjut. Freight cost. Nah ini deh. Dicatat sebagai inventory. Ini freight in ya. The goods. Pembelian pada 6 Mei. Dicatat. Makanya inventory terhadap cash. Kayak yang udah aku catat tadi. Tapi kalau misalkan aku menjual barang. Itu dicatat sebagai freight out. Ini nih kalian nih. Freight out dalam kurung delivery expense. Ini lebih menjelaskan. Ya terserah kalian mau pakai freight out, mau pakai delivery expense itu sama aja. Ada juga bahkan yang nulisnya freight out expense, nggak masalah. Yang masalah itu kalau kalian masukin freight out ke bagian COGS, itu yang masalah. Karena freight on bukan COGS. Tapi selama kalian catatnya freight out, delivery expense, tapi masuknya itu ke operating expense, kalian nggak ada masalah apa-apa. Karena itu nggak bakal mengubah income statement-nya. Yang penting itu pengklasifikasiannya. Coba bayangin kalau freight out itu dicatat sebagai COGS, gross profit-nya pasti understated atau tercatat lebih rendah karena COGS-nya terlalu tinggi. Tapi misalkan kalau kalian catat di operating expense ya normal, kayak biasa.
Ngerti kan? Ini udah menjawab dosen perbedaan antara dosen kalian ya, freight on sama delivery expense. Udah jelas ya? Ini dari KSO-nya sendiri, bukan kata-kata aku nih. Jadi kalau dosennya membantah, kalian punya dalil yang kuat. Inilah dalilnya. Oke, aku lanjut. Purchase, return, and allowance. Aku udah contohin transaksinya. Ya, itu. Kalau ada inventory yang keluar secara perpetual, dicatat sebagai inventory di kredit. Ini ada 14 menit lagi untuk chapter 5. Purchase return dan purchase discount, aku yakin kalian udah clear ini. Ini terms of payment. 2/10 and per 30. Dapat diskon 2% kalau dibayar dalam jangka waktu 10 hari. Dan transaksi tersebut harus dilunaskan dalam jangka waktu 30 hari. 1/10 end of month itu dia dapat 1% kalau dia bayar dalam jangka waktu 10 hari terakhir bulan ini. Bukan bulan ini, maaf. Next month ya, kalau di sini penjelasannya ya. Tapi jarang kasus EOM ini. Biasanya kayak 2/10, N per 30, atau 3/10, atau 2/15, dan sebagainya. Tapi ini kalian perlu paham. 1/10 itu diskon 1% dalam jangka waktu 10 hari pembayaran di akhir bulan berikutnya. N/10 ini nggak ada diskon ya. Ini cuman kayak jangka waktu terakhirnya itu 10 hari terakhir bulan berikutnya. Itu doang. Kalian bisa, ini teori, kalian bisa baca lagi nanti. Nah, ini purchase discount. Diskonnya itu dicatat sebagai inventory credit atau mengurangi nilai inventory. Bukan fisiknya yang keluar, tapi nilai inventory-nya yang berkurang. Sehingga imbasnya, COGS-nya bakal lebih rendah nanti kalau barangnya terjual. Purchase discount, ya, accounts payable. Nah ini nih, diskonnya 2%. 2% dari 3.500, dah bla 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 bla. Nah ini, summarizing inventory. Pertama nih, misalkan, satu-satu dulu. Pembelian barangnya 3.800, inventory di debit. Freight in atau barang masuk itu menambah nilai inventory 150. Purchase return itu 300. Inventory pasti keluar karena barang itu dikreditkan. Kita ngomong ya, kita ngomongin biayanya, bukan ngomongin fisik inventory-nya. Jadi kan jangan ini nanti. Terus ada purchase discount, mengurangi nilai inventory sehingga saldo akhir inventory adalah 3.580. Kayak gini aja. Selesai perpetual sama periodik. Nah, gimana kalau sales? Perpetual, cash terhadap sales revenue, COGS terhadap inventory. COGS itulah expense atas inventory yang keluar. Sama kayak jurnal, rent expense terhadap prepaid rent, insurance expense terhadap prepaid insurance, advertising expense terhadap prepaid advertising. Kalau asetnya udah kepake atau asetnya udah nggak ada lagi, maka dicatat expense-nya. Asetnya dikreditkan. COGS kan di debit ya. Debit, yang di debit itu identik sama apa? Identik sama expense. Sales revenue dikredit. Ya emang dia posisinya revenue. Makanya revenue dikurangin COGS. Karena COGS itu kontra ekuitas. Jadi nanti kalau closing, nanti deh kita bahas closing deh. Nah ini contoh bla 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 sales return. Gimana kalau ada return? Ya udah tinggal reverse saja. Berapa? Cost-nya itu yang di return itu 140. Ya udah. Tapi ini ya kalian harus bedain. Ada perbedaan antara return and allowance. Kalau return berarti itu ada barangnya itu masuk. Berarti ini barangnya nggak cacat, barangnya itu balik lagi. Ini dicatat sebagai sales return. Tapi kalau allowance, aku ngejual barang, terus barangnya itu cacat kata si pembeli dan dia itu boleh mengembalikan. Rupanya waktu dikembalikan, itu kita nggak bisa mengakui itu sebagai inventory lagi. Contohnya kayak gini. Misalkan nih, return goods were defective. Defective itu udah cacat, nggak bisa dipakai lagi. Dan kalau dinilai, nilainya itu cuma 50. 50 ini pun kayak kalau dijual ke rongsokan gitu. Lakunya cuma 50. Harusnya itu 140. Tapi gara-gara cacat dia, yang masih bisa bernilai itu cuma 50.
90-nya lagi udah defektif. Nah, maka di sini dicatatnya inilah kategorinya allowance. Lanjut sales discount. Nah, di sini sales discount posisinya di debit. Ingat, sales discount aku jual barang dan aku ngasih diskon bagi si pembeli dan itu nggak menguntungkan bagi aku. Aku kasih diskon itu nggak menguntungkan. Cash yang harusnya aku terima 10.000 tapi aku terimanya 9.700 karena aku kasih diskon ke dia. Nggak menguntungkan kan? Makanya sales discount posisinya di debit. Dia identik sama expense. Lanjut, nah inilah contoh kasus sales discount. Dia itu di debit posisinya. Nanti kalau sales revenue dikurangi sama sales discount, dikurangin sama sales return and allowance, itu kan namanya net sales. Sama juga kayak purchase. Purchase dikurangin purchase discount, dikurangin purchase return and allowance, itu namanya net purchase. Nanti net purchase ditambah freight in, ditambah beginning inventory, itulah cost of goods available for sale. Sales discount, ya 8 menit lagi, ini. Nah, recording sales of merchandise. Ini ya adjusting entry-nya. Nah, ini. Generally the same as service company. Tapi terkadang ada memang adjusting yang muncul di perusahaan dagang yang nggak ada di perusahaan jasa. Contohnya kayak apa? Misalkan kayak gini nih. Aku jual barang ke customer. Di sini posisinya aku sebagai seller. Terms of payment-nya FOB destination. Berarti tanggung jawab barangnya itu masih milik aku sampai barangnya itu nyampe di gudang si pembeli. Gimana kalau tanggal 30 Desember aku menjual barang itu dengan FOB destination dan barangnya nggak sampai. Sampainya itu kapan? Sampainya itu baru 2 Januari. Sedangkan 31 Desember aku harus udah melakukan pembukuan. Sekarang aku tanya, inventory yang di jalan itu, kan waktu aku jurnal penjualan kan cash terhadap cash terhadap sales revenue, COGS terhadap inventory. Ini jurnal pada saat 29 Desember. Walaupun FOB destination aku udah mencatat inventory keluar. Tapi 31 Desember barangnya belum sampai. Maka di sini inventory yang udah aku kreditkan tadi itu harus di reverse. Di reverse, inventory-nya itu di debit, COGS-nya itu di kredit. Karena apa? Karena itu inventory masih tanggung jawab aku. Seolah-olah dia masih di gudang aku walau fisiknya itu dalam perjalanan. Tapi karena itu FOB destination, maka aku masih mencatat itu sebagai inventory aku, bukan inventory si pembeli. Dan sama juga dengan si pembeli. Dia FOB destination, dia belum bisa mengakui itu inventory dia sampai barangnya itu sampai ke gudang dia. Ini cuma permasalahan perbedaan perspektif. Dan inilah contoh-contoh adjusting yang muncul dalam kasusnya itu untuk perusahaan dagang. Contoh satu lagi nih, kasus yang berbeda ya. Misalkan berdasarkan pencatatan perpetual, harusnya tuh saldo inventory yang ada di gudang itu 50.000. Tapi waktu dicek langsung ke gudang, itu tuh rupanya cuma 48.000. Ada 2.000 yang hilang. Maka jurnalnya apa? Maka kita inventory yang harusnya 48.000 di catatan itu masih 50.000. Kita harusnya ikutin yang catatan kan? Harusnya ikutin yang ada di gudang kan? Realisasinya itu 48.000, maka catatannya itu dikurangin 2.000. Yang berarti inventory-nya itu dikreditkan sebesar 2.000. Yang menjadi debitnya apa? Yang menjadi debitnya itulah COGS. Inilah adjusting entry yang ada di merchandising. Ini dia bilang involves adjusting inventory and COGS. Jadi semuanya berputar sama inventory sama COGS saja. Selebihnya kalau misalkan ada deferral sama accrual, sama juga, nggak masalah. Nggak ada perbedaan. Clear ya? Ini contohnya nih. Ini dibilang di catatannya itu dia ada saldonya 40.500 merchandise inventory. Tapi berdasarkan physical count, perhitungan fisik, rupanya aktualnya itu 40.000. Berarti catatannya itu kelebihan 500, maka catatannya itu harus dikurangin 500. Dengan cara apa? COGS terhadap inventory sebesar 500. Gimana? Sampai sini ada yang mau ditanyain? Aman ya? Iya, Kak.
Nah, ini closing entry-nya. Closing entry juga nggak ada berbeda antara sama perusahaan jasa dengan perusahaan dagang. Revenue yang awalnya dikredit, dia didebitkan. Yang menjadi kreditnya adalah income summary. Expense, seluruh akun-akun yang didebit, kayak COGS kan expense ya, itu dikreditkan. Yang debitnya income summary. Nah, nanti ketemu kan selisih antara income summary-nya di sini. Dikredit 480.000, didebit 450.000, berarti saldo akhir 30.000 dikredit. Income summary saldo akhir 30.000 dikredit. Tapi di neraca masalahnya nggak ada akun saldo income summary. Maka 30.000 yang dikredit ini itu di reverse lagi dengan cara didebitkan income summary-nya sebesar 30.000. Terus yang menjadi kreditnya apa? Yang menjadi kreditnya itulah retain earning sebesar 30.000. Jadi income summary ditutup. Ditutup sama apa? Retain earning. Ujung-ujungnya apa? Saldo income summary-nya itu jadi nol lagi. Awalnya dikredit 30.000 dengan cara didebitkan sebesar 30.000. Balance habis. Nah, di sini dividen juga ditutup. Dividen yang awalnya didebit, dia ditutup dengan cara dikreditkan, tapi bukan terhadap income summary, tapi terhadap retain earning. Inilah menjelaskan kenapa di retain earning statement itu ada add net income sebesar 30.000, ada less dividen sebesar 15.000. Inilah kejadiannya. Inilah alasan kenapa saldo-saldo kayak revenue, saldo-saldo expense itu nggak muncul lagi di neraca. Inilah alasannya, karena udah terjadi closing entry. Jadi sebenarnya kalau kalian mau urutan yang lebih mendetail, urutan yang lebih masuk akalnya, waktu nyusun laporan keuangan, kalian bikin income statement, baru retain earning statement, income statement, baru closing entry, baru retain earning statement, baru ke neraca. Kak, Itu sorry urutannya. Kak, retain earning tuh apa ya Kak? Retain earning itu dia laba yang ditahan sama perusahaan. Ini aku contoh, tadi aku udah bahas sama anak binus ya, mereka kejauhan gila. Nih, aku contohin balik ke sini aja dulu, dikit. Dia itu laba yang ditahan sama perusahaan. Kalian udah paham kan yang persamaan dasar akuntansinya? Aset sama dengan liabilities plus equity. Ini aktiva, ini pasiva. Itu jelas kan? Iya. Tapi yang membedakan aktiva itu sebenarnya apa sih? Pasiva itu apa sih? Kenapa bisa aktiva sama dengan pasiva? Di sini dia bilang, kita lebih penjelasan paling enaknya itu, aset itu bentuk fisik dari harta yang kita punya. Atau harta yang kita punya, kita tuh kayak jelas, kita punya cash, kita punya equipment. Tapi tahu nggak cash dan equipment ini sumbernya dari mana? Pasti ada yang sumbernya dari liabilities, pasti ada sumbernya yang dari equity atau modal sendiri. Misalkan nih, aku startup perusahaan. Ini ngomonginnya capital ya, misalkan perusahaan yang perorangan. Kita nggak ngomongin masalah retain earning dulu. Aku invest dulu 50.000. Cash aku nambah 50.000. Capitalnya juga pasti bakal nambah 50.000 kan. Inilah aktiva sama dengan pasiva. Rupanya aku tahu 50.000 itu nggak cukup untuk memulai suatu perusahaan. Aku butuh 70.000 cash lagi. Ya udah, 70.000 cash. Tapi pakai notes payable. Balance. Liability sama equity itu cuma menunjukkan sumber modal datangnya dari mana. Itu tujuannya. Ada sumber modal yang datang dari capital. Ada sumber modal yang berdatang dari utang. Contohnya kayak utang notes payable. Ada sumber dana yang sumber modal yang datangnya dari accounts payable. Kayak gitu. Misalkan setelah 1 tahun transaksi nih. Oh iya, nggak usah kejauhan. Kita ngomongin masalah ini aja dulu. Sekarang perbedaan antara capital sama retain earning. Kalau capital itu tadi di perusahaan proprietorship atau perorangan. Sekarang kita masuknya ke retain earning. Retain earning itu di corporation, di korporasi. Misalkan kalau ini nih contoh jurnal pertama ya. Aku mendapat investasi dari investor sebesar 100.000. Berarti yang bertambah di sini dari sisi equity itu adalah share capitalnya. Share capital ordinary. Ini mencatat berapa saham yang diinvestasikan oleh investor. Dan setelah 1 tahun beroperasional, rupanya aku dapat nih net income sebesar 125.000 dan aku nggak membagikan dividen. Kalau net income 125.000, itu kan ujung-ujungnya bakal menambah retain earning kan?
Nah, net income 125.000. Emang ini punya siapa sih sebenarnya? Punya perusahaan atau punya investor, aku tanya? Punya perusahaan atau punya investor? Perusahaan. Perusahaan. Itulah retain earning 125.000 lah, itu yang laba yang ditahan di perusahaan. Misalkan dari laba yang ditahan ini, perusahaan memutuskan 25.000-nya itu bakal dibagikan kepada investor. Ya udah, nanti 125.000-nya itu dikurang 25.000, maka retain earning akhirnya itu 100.000. Itulah maksud dari laba yang ditahan. Modal yang dimiliki oleh perusahaan, tapi bukan bagian dari investor. Jadi ada dua sumber modal di sini ekuitasnya. Ada yang dari investornya sendiri, ada yang retain earning. Retain earning dapatnya dari mana? Dari net income. Bertambah net income, bertambahlah retain earningnya. Paham sampai sini? Paham, Kak. Jadi ini ngomongin masalah sumber modalnya aja. Itulah retain earning. Kalau retain earning ini identik sama capital. Jadi kalian kalau proprietorship tadi, jangan kalian samain capital sama share capital, itu beda. Beda. Capital sama share capital itu beda. Yang sama itu capital sama retain earning. Kalau capital itu laba yang dimiliki oleh perusahaan, dimiliki oleh perusahaannya. Oke, kita balik lagi ke PPT tadi. Nah, inilah dia. Jelas ya sampai sini ya? Closing entry ya? Aman? Ya, Jelas, Kak. Oke. Nah, ini contoh soal, ini closing entry, dia suruh bikin closing entry. Firm of, ini aku udah jelasin tadi. Sales dikurangin COGS, gross profit. Dikurangin operating expense, itu income from operations. Atau operating income nggak masalah. Operating income dikurangin sama other income and expense atau other revenue and expense, itulah baru menjadi net income. Ini lihat nih, freight out kategorinya operating expense. Yang menjadi other itu contohnya kayak apa? Interest revenue, gain on sale of equipment, atau loss yang terjadi. Tapi lossnya itu bukan karena operasionalnya, karena sesuatu yang lain. Ini dibilang gara-gara vandalisme, mungkin gara-gara tembok perusahaan itu dicat-cat, terus jadi harus ada biaya panggil tukang, dicat ulang kayak gitu. Nah itulah, itu kan bukan biaya yang dikeluarkan dalam rangka operasionalnya, makanya dia nggak masuk ke operating expense. Yang gain on sale of equipment itu maksudnya gimana? Aku beli equipment 10.000. Terus aku, oh ya kalian belum masuk ke chapter equipment ya. Itu nggak terlalu penting sekarang. Jadi intinya tuh kayak kalian beli equipmentnya 10.000. Setelah kalian pakai selama beberapa tahun, rupanya nilai equipmentnya itu tinggal 2.000. Kan kalau barang itu kan pasti seiring berjalannya waktu nilainya pasti bakal berkurang kan. Nah, berdasarkan perhitungan perusahaan, book value dari equipmentnya itu tinggal 2.000. Dan perusahaan ini nggak bisa pakai lagi nih equipmentnya yang 2.000 ini. Walaupun masih ada nilainya, tapi itu cuman kayak nilai rongsokan gitu. Dan waktu dijual, rupanya ada yang mau beli nih. Harganya, dia mau beli harga 3.000. Padahal menurut aku ini cuma 2.000. Gain nggak itu? Itulah gain on sale. Aku menjual equipment yang udah aku nggak pakai lagi, tapi aku dapat keuntungan. Equipment yang menurut aku 2.000, ada yang mau beli 3.000, berarti aku gain 1.000. Itulah dia gain on sale. Nanti kalian bahas itu di chapter Plant Property Equipment. Nah inilah net income statement-nya. Comprehensive income ini beda lagi ya. Kalau ini contohnya kayak unrealized holding gain. Misalkan kayak gini, kalian megang saham. Sahamnya ini awalnya harganya segini, terus tiba-tiba bulan depan perusahaannya itu beroperasionalnya bagus. Jadi nilai sahamnya naik. Itu kan gain bagi perusahaan. Tapi unrealized. Gain yang terjadi tanpa disadari. Bukan karena keterjadian transaksi, tapi kayak emang tiba-tiba terjadi aja kayak gitu. Rupanya nilai sahamnya naik. Maka ini gain bagi perusahaan. Tapi gainnya itu masuk ke kategori comprehensive income. Itu kalian nanti belajar lagi jauh. Jadi nggak dipakai. Yang penting kalian tahu aja. Nih, bagaimana pengklasifikasiannya di SOFP. Inventory 40.000, inventory bla 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 nih disuruh bikin worksheet.
Worksheet masih sama kayak perusahaan jasa. Determining cost. Nah, inilah dia. Kalau kalian pakai periodik, itu kan kalian harus cari COGS dulu kan. Nggak bisa langsung misalkan kalau kalian pakai periodik, kalian nggak akan bisa bikin income statement kalau kalian belum cari COGS-nya. Maka sebelum lanjut ke income statement, cari dulu COGS-nya berapa. Untuk cari COGS gimana caranya? Beginning inventory atau inventory pada saat 1 Januari ini 36.000. Baru nih kita jumlah-jumlahin purchase-nya. Purchase 325, dikurangin return 10.400, diskon 6.800. Kalau ditotalin, net purchase-nya itu 307.800. Ditambah sama freight in, kayak aku bilang tadi, freight in itu yang menambah nilai inventory. Dia itu menambah nilai purchase, dia itu menambah nilai net purchase. Jadi kategori di sini, dari purchase sampai freight in, itu cost of goods purchase. Masih ingat flow of cost yang aku jelasin di awal tadi kan? Inilah dia. Beginning inventory, ini udah dapat nih, sampai freight in 307 tambah 12.000 dapatlah 320.000. Inilah cost of goods purchase. Cost of goods purchase ditambah beginning inventory, itulah cost of goods available for sale. 36 tambah 320, dapat 356 kan? Terus karena periodik, dia memperhitungkan berapa physical count-nya di akhir periode, rupanya dibilang ending inventory-nya itu 40.000. Ya udah ketahuan, berarti yang menjadi COGS itu 316.000, selesai. Nanti 316.000-nya ini dibawa kemana? 316.000-nya ini dibawa ke income statement. Sales revenue dikurangin sama COGS, dapat gross profit. Gross profit dikurangin sama operating income, operating expense, dapat operating income, dan seterusnya. Mana pencatatan periodik? Nah ini purchase accounts payable, freight in. Kita udah bahas tadi, accounts payable terhadap purchase return. Nanti bakal aku share Excel yang aku bikin tadi. Nah, di sini kalau penjualan dia nggak mencatat COGS karena nggak ada inventory-nya. Dan seterusnya. Nah ini dia. Comparison. Perbandingan. Selesai. Ada yang mau ditanyain sampai sini? Kalau enggak, aku ambil minum dulu bentar. Gimana? Ada yang mau ditanyain nggak sampai sini? Gimana? Siapa sih namanya? Arya, Alia, sama Adrea. Semua. Ada yang mau ditanyain nggak kalian bertiga? Belum sih, Kak. Kalau aku. Belum. Ya udah, aku anggap chapter 5 clear ya. Oke, aku tutup. Don't save. Kita masuk ke chapter 6. Wait, mana dia? Udah kan? Kenapa nggak ada yang jawab? Chapter 6 di sini ngebahas bagaimana perlakuan perusahaan atas inventory. Kalau di chapter 5 kita lebih ngomong masalah bagaimana penjurnalan dari merchandising company, jenis-jenis transaksi yang dilakukan itu gimana. Tapi kok di inventory ini
Dia bukan fokusannya itu bukan ke merchandising company-nya. Emang inventory itu kita masih dalam lingkup merchandising company. Tapi ini lebih spesifik. Bagaimana perusahaan menilai inventorinya? Ini penting. Nah, di sini ada yang menjadi fokusannya itu ada 2 hal. Penilaian inventorinya. Nah, kalau merchandising inventory itu cuma ada satu jenis barang. Itu inventory aja. Tapi kalau di manufaktur itu ada barang mentah, ada barang yang sedang dibikin, ada barang ending inventory atau finished good ini. Kalau manufaktur kan dia memproduksi barang dari barang yang nggak jadi, terus diproduksi sehingga menjadi barang jadi. Barang jadi ini nanti dijual. Dan keumumnya sekarang perusahaan banyak yang manufaktur. Kalau merchandising company itu reseller. Manufacturing company itulah kayak permen. Mereka emang bikin sendiri permennya kan dari bahan mentah, dari gula dan sebagainya, terus dijual di Indomaret dan sebagainya. Lanjut. Nah, ini nggak penting lagi. Ini sedikit review ulang ke freight on board tadi. Menentukan kepemilikan dari barang. Barang yang saat dikirim itu punya siapa? Waktu dibeli tapi masih belum diterima. Dijual tapi belum terkirim. Inilah contoh yang aku contohin tadi, adjusting yang tadi. Inilah dia. Udah kita bahas tadi. Konsinyasi kalian itu di AKL ngebahas itu. Panjang tuh soalnya. Nah, mengklasifikasikan dan menentukan berapa nilai inventory. Aku contoh nih, masih kita jualan buku tadi. Aku beli barang. Oh ya, sebelum aku bilang gitu, ada asumsi yang tidak tertulis di merchandising company. Asumsinya itu adalah seiring berjalannya waktu, harga inventory makin lama tuh makin naik. Misalkan inventory pada tanggal 1 Januari itu harganya 5.000. Kalau dibeli nanti di bulan Mei, itu tiba-tiba bisa jadi 7.000. Naik harganya. Karena pengaruh inflasi, bisa jadi. Tapi asumsinya kayak gitu. Seiring berjalannya waktu, maka harga barangnya itu pasti bakal naik. Ada juga memang kasus yang turun, tapi itu jarang. Asumsi umumnya itu harga-harga barang pasti bakal naik. Nah, sekarang misalkan aku contoh kasus yang sama, jualan buku. Aku beli buku seharga 10.000. Terus bulan depan aku beli lagi, rupanya harganya udah 12.000. Jadi di sini aku punya 2 inventory. Inventory yang 10.000, inventory yang 12.000. Terus aku mau ngejual, harganya tetap 15.000. Mana yang lebih menguntungkan? Kalau aku jual yang 10.000 atau yang 12.000? 10.000 ya. Nah, kalau aku jual 12.000, net income-nya lebih kecil. Kenapa bisa lebih kecil? Karena nanti 15.000 dikurang 12.000 di neraca, di laporan keuangan aku net income itu cuma 3.000. Jadi menentukan nilai inventory itu penting. Sekarang kita lanjut. First, di sini ada beberapa metode yang digunakan oleh akuntansi dalam menilai inventorinya. Ada specific identification, ini identifikasi secara langsung ya, ini sama kayak physical count. Ada FIFO, first in, first out, ada average cost. Sekarang apa hubungan antar ketiganya? Ini contohnya nih, misalkan dia beli 3 inventory, tapi seiring berjalannya waktu itu naik terus. Terus pada tanggal 1 Juni itu dijual 2 TV, tapi aku nggak tahu TV yang dijual itu yang mana, TV yang 3 Februari kah atau yang 22 Mei kah? Nggak ada dibilang. Pokoknya 2 TV dijual dengan harga 1.200 satunya. Nah, di sini specific identification-nya itu rupanya berdasarkan perhitungan fisik secara langsung yang terjual itu yang harga 700 sama 800. Maka dapatlah 700 sama 800 ini menjadi COGS, dapatlah 1.500. Yang menjadi ending inventory itu 750 dan ini jarang dipakai, benar-benar jarang. Ini maksudnya kayak dia itu ambil barangnya itu sembarangan. Berarti ya barang yang terjual kan yang 3 Februari sama 22 Mei kan. Yang 5 Maret itu menjadi ending inventory. Ini secara spesifik dan kalau ngomongin skala besar, specific identification ini nggak mungkin untuk terjadi.
Lanjut. Nah, ini baru ada FIFO, ada average cost. Kayak aku contohin tadi. Inventory yang 10.000, dia itu harganya lebih rendah karena aku belinya di awal-awal. Dia barang yang paling pertama masuk. Barang yang paling telat masuk, pasti inventorinya nilainya lebih tinggi. Pasti COGS-nya nanti pasti bakal lebih tinggi. Nah, kalau first in first out, itu asumsinya barang yang paling pertama masuk, dialah yang paling pertama keluar. Nah, tadi yang 10.000 sama 12.000, buku itu, yang paling pertama masuk yang si 10.000 kan? Jadi misalkan, aku walaupun udah punya 2 inventory, terus aku punya pelanggan nih, dia mau beli, bang, bukunya 1. Kalau aku pakai metodenya FIFO, aku jual dulu buku yang harganya 10.000 ini. Berarti COGS yang aku catat sebesar 10.000. Net income-nya 5.000 selesai. Yang 12.000 menjadi ending inventory. Tahun depan misalkan jual lagi nih. Enggak. Misalkan tahun depan udah selesai nih ending inventory 12.000. Tahun depan aku beli buku lagi seharga 14.000. Harga 14.000. Aku jual dengan harga yang sama masih 15.000. Buku yang mana yang aku jual? Harga 12.000 atau yang harga 14.000? Kalau aku pakai Vivo yang 12.000. Karena 12.000 ini dia udah duluan ada di gudang aku sebelum yang 14.000. Itulah Vivo. Jadi satu-satu dulu. Nah, kalau average cost, nanti kita bahas nih Vivo aja dulu ya. Nah, ini baru kita main ngomong-ngomong masalah tabel. Ini Dre masih ingat Dre yang ini? Tabel-tabel kayak gini bacanya? Iya, Kak. Cuman aku mau nanya. Tunggu. Aku jelasin aja dulu ya. Di sini, ini bukan inventory card ya. Ini tuh cuman pencatatan pembelian. Pada tanggal 1 Januari ini dibilang beginning inventory-nya tuh ada 10 unit. Terus pada tanggal 15 April dibilang beli segini, beli segini, beli segini. Tapi ini bukan pencatatan inventory, bukan inventory card, tapi ini cuma pencatatan pembelian. Dibeli 10 unit yang 20 unit yang harga 110, dibeli 30 unit yang harga 120 dan seterusnya. Itu tuh dinilai semuanya, cost-nya itu berapa? Cost of goods ini. Jelas ya, kalau yang 1 Januari itu beginning inventory, nilainya 1.000. Purchase yang 2.200 sampai 5.200 ini kalau ditotalin, itu adalah cost of goods purchase. Cost of goods purchase ditambah yang 1.000, itu namanya cost of goods available for sale. Makanya inilah beginning inventory ditambah goods purchase, itulah COGAFS. 12.000 nilainya. Sekarang kita lihat, ini berdasarkan nilai biayanya ya, cost-nya. Tapi kalau kita lihat berdasarkan fisik unitnya, 10, 20, 30, 40, totalnya pokoknya, total units available for sale itu ada 100 unit yang siap untuk dijual selama 1 tahun ini. Rupanya, berdasarkan pengecekan ending inventory, ini periodik ya, dibilang di ending inventory itu ada 45 unit. 55 unitnya kemana? 55 unitnya terjual atau sudah menjadi COGS. Ingat ini tadi, beginning tambah purchase dikurangin ending inventory, itulah COGS. Ini yang dalam kurung COGAFS namanya. Nah, kalau first in first out, sekarang aku tanya nih, ada 55 unit yang terjual. Tahu nggak 55 unit ini, unit yang mana? Ya, unit yang harganya 130 atau yang 110? Inilah sekarang baru masuk kita ke first in first out. Kita catat ada 45 unit ending inventory kan? Dan atau ada dari sisi penjualan, ada 55 unit yang terjual. 55 unit yang terjual, itu pasti yang 10 unit yang pertama ini dulu. Itu yang terjual. Masih ada berapa unit lagi? Ada 45 unit lagi. Maka lanjut lagi ke inventory yang paling awal. Berikutnya 20 unit yang harganya 110. Tadi 45 kan kurang 20 berarti ada 25 unit lagi. 25 unit lagi itu ambil dari yang tanggal 24 Agustus atau yang cost per unitnya itu 120. Maka 30 dikurang 25, sisa 5 unit yang harga 120 menjadi ending inventory. 5 unit yang harga 120 dan 40 unit yang harga 130. Itulah ending inventory-nya. Atau kalau ending inventory itu dilihat paling bawah. Kalau Vivo kan first in first out. Barang yang paling pertama masuk itu yang paling pertama keluar. Berarti kita bisa langsung tahu dong. Paling terakhir masuk, paling terakhir keluar.
Berarti kalau ada yang nggak kejual, itu pasti ya paling terakhir kali masuk. Sekarang kita tinggal ngedeteksi aja dari paling bawah. Kalau dibilang 45 unit tidak terjual, berarti 40 unitnya itu pasti yang 130. 5 unit kemudian yang 120. Makanya inilah dia 40 kali 130 dapat total cost 5.200. 5 kali 120 dapat 600. Sesuai ending inventory-nya itu 45 unit. Dapat 5.800 ending inventory. Sekarang COGAFS dikurangin sama ending inventory, itulah dapat COGS 6.200. Gimana Dre, apa yang mau ditanya? Aku mau nanya kalau misalkan ada retur gitu, misalkan kita kan beli barang, terus ada ongkos angkutnya. Berarti kan harga barang plus ongkos angkut. Nah, terus ada retur, misalkan returnya 5 gitu. Terus itu tuh dikali sama harga barang aja atau plus harga angkut juga? Harga angkut itu dia memang memengaruhi ke inventory kan, menambah nilai inventorinya kan. Iya. Nah, purchase return-nya itu, misalkan ya aku contohin kasusnya aja. Ini kasus yang 20 unit ini aja ya. 20 unit 110 satunya, atau pakai Excel aja deh lebih enak. Di sini nih, langsung aku contoh lanjut ke bawah aja. Misalkan aku purchase terhadap cash sebesar berapa nih misalkan? Ini bukan ini nih. Di sini aja. Misalkan aku bilang astagfirullah. Purchase terhadap cash. Kenapa nggak ini nih? Kenapa nggak habis nih? Oh, ada rupanya dia. Udah lah. Nih, sini aja. Sorry. Purchase terhadap cash. Berapa tadi? Misalkan aku contoh 100.000. 100.000 itu 10 unit yang harga 10.000. 10 dikali 10.000. Terus in terhadap cash itu sebesar misalkan 20.000 biaya kirimnya. Nah, 20.000 teralokasikan ke 10 unit masing-masingnya. Jadi nilai cost-nya itu kan jadinya 10 untuk 1 unit itu freight in-nya sebesar 2.000. Jadi masing-masing inventory unitnya itu bertambah senilai 2.000. Jadi kalau misalkan aku bikin inventory cart 10 unit seharga 12.000, bukan 10.000 lagi. Terus misalkan kalau aku bikin freight return, purchase return di debit. Edit. Nah, yang di debitnya kan pasti cash aku dikembalikan kan. Misalkan aku ngembaliin barang sebanyak 3 unit. 3 dikali berapa tadi? Ada berapa unit barangnya? Satunya itu 10.000 ya. Pasti ditambah nggak sih sama 3 unit yang harganya 2.000. Jadinya berapa? 30.000 tambah 6.000? 36.000. Gimana sampai sini? Jadi tetap ditambah sama Freight in-nya. Jadi freight in yang ditetapkan ini berlaku untuk seluruh unit yang dibeli. Jadi kalau freight in-nya itu 20.000, 20.000-nya itu untuk seluruh unit. Kalau ada 100 unit berarti satu unitnya itu harga freight in-nya bertambah 200 gitu. Ngerti ya? Itu kan kalau predikal, perpetual juga sama aja. Perpetual juga sama aja. Purchase nanti catat inventory terhadap cash. Sama juga. Malah kalau perpetual itu lebih jelas lagi. Dia ada inventory card. Tapi bikin inventory card itu ribet kalau ini ya, kalau nggak mateng ya. Tapi nanti kita contoh di inventory card. Tapi sampai sini paham ya? Paham, Kak. Nah, inilah dia.
Jadi jangan keliru. Nanti ini aku bikin lebih jelas aja. Oke. Nah, balik ke PPT. Ini gimana yang siapa? Alia sama Aya masalah ini? Yang ending inventory 45, 5.800 itu sepakat nggak? Yang mana, Kak? Ini sampai sini. Sepakat nggak 5.800? Tahu nggak 45 unit di 130 unit yang 40? 130 yang harganya cost 130 40 unit, 120 5 unit. Karena itu barang paling terakhir masuk kan? Iya. Nah, inilah dia. Cost of goods sold. Yang paling pertama masuk itu yang paling pertama keluar. Yang paling terakhir masuk itulah yang mengendap di gudang. Nah, 3.600 ini yang dia itu sebagian ada yang terjual, ada yang mengendap di gudang. 5 unitnya yang mengendap di gudang. Kayak gitu dia. Lanjut ya. Ini cuma gambaran dari first in first out. Ini kenapa masih ada ini nih? Ya udah deh. Lanjut. Nah, gimana kalau average cost? Average cost di sini dia nggak ada menganggap inventory yang harganya 100. Dia nggak ada yang namanya inventory harga 130. Yang dia tahu di gudang dia itu ada 100 unit dan masing-masing unit semua nilainya sama, yaitu 120. Nggak ada yang harganya 130, nggak ada yang 100, nggak ada yang paling pertama masuk, nggak ada yang paling terakhir masuk. Semuanya itu dianggap sama. Semuanya itu dianggap merata. Ada yang penting itu ada 100 unit, yang mana masing-masing unit itu harganya 120. Jadi 120 dikali 100, cost of goods available for sale-nya itulah 12.000. Itu dulu yang pertama dicari kalau kita pakai average cost of goods available for sale dibagi units available for sale, itulah weighted average unit cost-nya ini 120. Jadi setiap unit itu semuanya harganya sama, 120. Sekarang kita tahu, dibilang tadi masih kasus yang sama, yang mengendap di ending inventory itu ada 45 unit. Yang mana masing-masing satu unitnya itu adalah 120. Kalilah 45 kali 120 dapat ending inventory sebesar 5.400. Yang menjadi COGS berarti langsung kurangin COGS dikurangin sama ending inventory dapat 6.600. Atau kalau mau lihat dari satu perspektif yang lain, yang menjadi COGS kan 55 unit ya, 55 unit yang terjual. 55 dikali 120 itu juga dapat 6.600. 5 kali 12 6.000. 5 kali 12-nya lagi 600, 6.600 selesai. Makanya di sini kalau gambaran dia semuanya itu sama, nggak ada yang paling pertama masuk, nggak ada yang paling terakhir masuk. Yang jelas ada yang terjual, ada yang menjadi mengendap di ending inventory. Clear sampai sini? Average mudah ya? Clear, Kak. Oke. Sebenarnya udah sih ini. Nah ini contoh soal nih. Ini Andrea udah bahas nih kemarin nih. Dibilang beginning inventory ada 4.000 unit, harganya 3. Ini beginning inventory. Purchase-nya itu 6.004. Sales-nya itu 7.012 kali 12. 12 itu selling price ya. Jangan salah kalian. Yang dijual 7.000 unit dengan harga 12. Ini 12 itu selling price yang menjadi sales revenue-nya. Nah, sekarang aku tanya, ini berapa unit yang menjadi ending inventory? Berapa unit yang menjadi ending inventory? Andrea jangan jawab. Jangan takut salah. Aku nggak bakal ngurangin nilai kalian. 5 bukan sih, Kak? 5.000. 5, nggak tahu nih. Bukan. Berapa yang menjadi ending inventory? 3.000. 3.000 benar. Iya. Jangan takut jawab. Benar 3.000 karena beginningnya 4.000 dibeli 6.000, available for sale-nya 10.000. Dari 10.000 itu ada 7.000 unit yang terjual. Yang nggak terjual ending inventory itulah yang 3.000. Cost of goods available for sale itu berapa? 4.000 dikali 3, 12.000. 6.000 kali 4, 24.000. 24.000 tambah 12.000 berarti cost of goods available for sale itu adalah 36.000.
Sekarang ending inventory itu ada berapa unit? 3.000. 3.000 unit, benar. Sekarang diminta determine COGS berdasarkan FIFO. Sekarang ini FIFO, COGS-nya berapa? Units yang terjual berarti 7.000 kan? Kalau unit yang terjual 7.000, berarti 7.000 ini kita ngelihat dari COGS, 4.000-nya itu yang dari beginning, 3.000 sisanya itu dari yang purchase. Berarti nanti kalau ditanya COGS-nya berapa? 4.000 dikali 3, 12.000. Ditambah 3.000 dikali 4, 12.000. Maka COGS untuk FIFO itu adalah 24.000. Itu kalau aku ngelihat dari hitung barang yang terjualnya. Tapi kalau ini dia langsung aja. 36.000 COGS dikurangin sama ending inventory. 3.000 dikali ending inventory-nya kan pasti kan yang paling terakhir masuk. Yang 4 ya. Makanya 3.000 dikali 4, 12.000. 36.000 kurang 12.000, 24.000. Jadi ada dua perspektif di sini untuk kita cari COGS. Bisa kita cari dari yang terjualnya, bisa kita cari dari yang ending inventory-nya. Sekarang kita pakai average cost. Dibilang semua inventory sama. Di sini ada berapa cost of goods available for sale-nya 36.000. Berapa average cost per unitnya? Aku tanya sama kalian, berapa? 3.600. Dari mana dapatnya? 36.000 dibagi banyak ya unitnya. Wait. Dibagi berapa? Bagi 10.000 atau bagi 3.000? 36.000-nya benar. Dibagi 10.000 atau bagi 3.000? 10.000. Bukan 3.000. Iya. Enggak sih? Benar 10.000. Ya, jangan ragu, benar 10.000. Cost of goods available for sale dibagi sama total units available for sale itu adalah 10.000. Jadi 36.000 dibagi 10.000 adalah average cost per unit 3,6. Maka average cost-nya COGS 36.000 dikurangin ending inventory-nya ada berapa nih? Ending inventory-nya ada 3.000 ya. 3.000 dikali 3,6 berapa sih? 10.800 ya? Ya, 3.000 kali 3,6 10.800. 36.000 dikurang 10.800 dapatlah 25.200. Atau mau dilihat dari perspektif yang terjual. Yang terjual itu ada 7.000. 7.000 dikali sama 3,6 pasti dapat 25.200. Clear ya? Mudah kan? Clear, Kak. Mudah. Kak, Iya, tanya. Gimana? yang ending inventory Vivo yang tadi kakak bilang tuh gimana kak? Bukan yang di slide caranya. Yang mana? Ending inventory Vivo? Ending Tapi- inventory Vivo. Mau Iya, cari tapi- COGS yang pakai dua cara. Iya. Nah, ini kan kalau dari soal ini, dia kan COGAFS dikurangin ending inventory kan? Ending inventory. Ini kalau kita ngelihat dari sisi ending inventory. Tapi kok kita ngelihat dari sisi yang terjual. Yang terjual ada berapa unit sih? Ada 10.000. Yang terjual. Yang terjual 7.000 ya? 7.000 unit. Sekarang aku tanya, 7.000 unit berdasarkan Vivo itu yang terjual siapa-siapa aja? Unit yang mana aja yang terjual 7.000 ini? Yang 4.000 unit. 4.000 unit seharga 3 itu berapa? 12.000 ya? Iya, 12.000. 3.000 unit sisanya? Berarti yang 3.000 kali 4. 3.000 kali 4 12.000. Itu dari sisi yang terjual. Ngerti kan? Nah, itulah dua perspektif untuk mencari COGS. Tapi ortodoksnya atau yang umumnya inilah 36.000 dikurang COGAFS dikurangin ending inventory itulah COGS. Karena asumsinya kan periodik kan kita nggak tahu COGS-nya berapa kan. Jadi dari perspektifnya itu dengan cara COGAFS dikurangin sama ending inventory. Lanjut ya.
Nah, sekarang aku tanya, ada nggak perbedaan antara FIFO sama average? Ngaruh nggak dia? Ada perbedaannya. Kalau metode FIFO, dia itu memiliki COGS yang lebih rendah. Kalau average cost, dia itu COGS-nya itu lebih tinggi daripada FIFO. Kasusnya pasti selalu kayak gitu. Kenapa bisa kayak gitu? Karena ada asumsi nilai inventory pasti bakal naik seiring berjalannya waktu. Makanya FIFO itu punya COGS yang paling rendah dari metode-metode lainnya. Nah, sekarang kita masuk ke perbandingannya. Ini di sini. Kalau pakai FIFO, dia itu kan COGS dikurangi sama ending inventory. Sales revenue ini beginning inventory tambah net purchase COGFS. COGFS dikurangin sama ending inventory. Nah, dari ending inventory-nya tuh udah terlihat perbedaan antara FIFO sama average cost. Ending inventory FIFO itu lebih tinggi daripada ending inventory average cost. Sehingga kalau ending inventory-nya tinggi, maka COGS-nya pasti rendah. Disinilah COGS FIFO itu rendah. COGS rendah berarti ini kayak identik ya expense rendah ya. Expense rendah berarti pengeluaran rendah. Kalau pengeluaran rendah, net income-nya tinggi. Gimana kalau COGS tinggi? Net income-nya rendah. Inilah perbedaan antara FIFO sama average cost. Lanjut. Nah, di sini kalau peraturan pemerintah pajak itu tuh dikenakan, ada yang dikenakan terhadap salesnya, ada juga yang dikenakan terhadap net income-nya. Yang terhadap salesnya itu PPN, pajak pertambahan nilai. Tapi kalau pajak perusahaan itu berdasarkan net income-nya. Misalkan net income segini, dikali 10% misalkan. Nah, nanti jadi kalau net income-nya lebih tinggi, berarti pajak yang harus dibayar juga lebih tinggi. Average cost net income-nya lebih rendah, berarti pajak yang dibayar juga lebih rendah. Itulah ngaruhnya. Tax effect di sini. Nah, average cost dia itu lower income tax karena net income-nya itu lebih rendah during time of rising prices atau harga naik. Inilah asumsi yang aku bilang tadi. Nah, cost flow itu harus dipakai secara konsisten. Kalau pakai FIFO ya udah FIFO aja. Kalau pakai average aja udah. Tapi bukan berarti perusahaan nggak bisa mengganti. Ada waktunya, misalkan nanti suatu waktu perusahaan mau mengganti nih, dia nggak mau lagi pakai FIFO, dia maunya pakai average, nggak masalah. Nggak masalah. Nah, ini. Average cost will produce lower net income than FIFO. Ya, C jawabannya. Clear, easy peasy. Nggak penting. Udah selesai rupanya. LCNRV nih, baru masuk ke LCNRV. Ada namanya fair value. Ada namanya historical cost. Dan kalian harus paham dua-dua ini. Perusahaan mencatat seluruh aset-asetnya itu berdasarkan historical cost atau berdasarkan cost yang dikeluarkan dalam memperoleh aset tersebut. Misalkan contohnya, inventorinya atau equipmentnya atau aset apapun itu, dia awalnya belinya itu seharga 1.000. Jadi di neraca itu dicatat sebagai 1.000. Tapi rupanya kalau aset ini dipasarkan, kalau aku jual, kalau aku nilai berdasarkan nilai pasar, rupanya itu nilainya nggak 1.000, rupanya nilainya itu 1.200. Berarti harga pasar lebih tinggi daripada harga cost aku. Fair value-nya lebih tinggi daripada cost-nya. Fair value itu, fair value ini loh. Harga fair antara aku sama orang lain. Fair bagi aku, fair bagi dia. Itu namanya fair value. Tapi kalau historical cost itu cuma bagi aku sendiri. Itu karena berdasarkan cost aku kan. Yang paling tahu costnya siapa? Ya aku sendiri. Ya aku mau nilainya seharga 1.000 ya terserah aku. Karena emang segitu cost yang aku keluarkan dalam memperoleh aset itu. Gitu. Nah, LC kalau diminta soal nih.
Coba tentukan LCNRV-nya. Ini bukan dalam pencatatan inventory ya. Ini cuman udah kayak masuk ke dalam satu sektor sendiri. Diminta LCNRV. Berapa LCNRV dari inventory kamu? Nah, baru kita harus membandingkan dari dua nilai. Dari cost kita sendiri atau dari harga pasar. NRV ini itulah fair value-nya. Dan kalau diminta LCNRV, kita pilih harga yang paling rendah. Misalkan cost-nya lebih rendah, maka kita catat cost-nya. Misalkan NRV-nya lebih rendah, maka kita catat inventory kita berdasarkan NRV-nya. Nah, misalkan contoh nih, aku banyak inventory. Dan kalau aku bandingin, cost-nya itu 690,55. Tapi kalau NRV-nya itu juga kayak gini. Kalau dipasarkan, yang flat screen TV ini dipasarkan tuh harganya 550, padahal cost aku tuh 600. Dan kalau diminta LCNRV, itu dicatat yang NRV-nya, 550-nya. Dikali berapa unit? Ada 100 unit, ya udah berarti 55.000. Dan ini jarang, tapi moderate buat keluar soalnya. Ada kemungkinan buat bakal keluar, tapi jarang. Tapi ada, tapi jarang. Satelit radio satelitnya itu cost-nya itu rupanya lebih rendah daripada NRV-nya. Maka dicatat sebesar cost-nya 90 dikali 500 unit dan seterusnya. Maka total inventory berdasarkan LCNRV itu adalah segini. 155.800. Jadi nanti perusahaan punya dua pencatatan inventory-nya, penilaian inventory-nya. Ada yang berdasarkan historical cost, itu yang ada di neraca. Ada juga yang berdasarkan LCNRV. Ini nggak bakal masuk neraca. Ini cuma perhitungan sampingan aja gitu. Kalau misalkan si manajer mau membandingkan berapa nilai inventory-nya kalau dipasarkan dengan metode LCNRV, maka inilah yang dipakai. Kita memperhitungkan fair value-nya. Nah, misalkan nih inventory error, kita masuk lagi balik ke Excel, ada 15 menit lagi ya, kurang lebih cukup lah. Mana sih tadi materi? Nah, ini dia nih. Masih ingat ini nggak, Dre? Udah lupa dia. Tapi gitu. Ada tapinya. Aku contohin satu skenario. Beginning inventory misalkan aku punya ada 50. Ini terserah mau cost mau unitsnya. Udah ininya aja. Costnya aja ya. $50 atau berapa tapi aku nggak santuin mata uang. Cost of goods purchase-nya itu misalkan 120. 50 ditambah 120 itu dapat cost of goods available for sale-nya itu adalah senilai 170. 170 itulah COGAFS-nya. Rupanya dari 170 cost of goods available for sale ya ada 30-nya yang menjadi ending inventory, 140 sisanya itu terjual dan berubah menjadi COGS. Tapi sekarang gimana kalau dari sisi perusahaan dia error dalam mencatat inventory-nya? Ada inventory yang lupa tercatat lah. Ada COGS yang lupa tercatat lah. Ada barang beli tapi lupa dicatat gitu. Sekarang kita contohin, misalkan kalau di sini. Kalau beginning inventory-nya itu understated. Beginning inventory-nya itu harusnya 50, rupanya itu dicatat cuman misalkan aku contohin, dicatatnya itu cuman 45. 45 tambah 120 itu harusnya jadinya 165. Maka COGAFS ini namanya understated. Atau tercatat lebih rendah. Dan ngaruhnya itu ending inventory ini nggak bakal terganggu 30 unit. Karena ending inventory itu ada dilakukan physical count. Jadi perhitungannya pasti nggak bakal salah. Jadi dari sini yang terpengaruh itu pasti COGS-nya. Jadi 165 dikurangin 130-nya itu menjadi ending inventory. Berarti yang menjadi COGS-nya itu adalah 135. Understated. Bayangin, kalau dari beginning inventory-nya itu understated,
ngaruh ke COGS yang understated, dan ngaruh sampai ke COGS yang understated. COGS-nya itu tercatat lebih rendah, harusnya 140, tapi pengeluarannya cuma dicatat 135. Ngaruhnya kemana? Net income yang kelebihan. Net income yang overstated. Inilah dia. Understated beginning inventory, maka net income-nya overstated. Dan gitu juga kebalikannya, kalau beginning inventory-nya overstated atau dicatat kelebihan, maka net income-nya itu bakal understated. Kalian tuh harus bisa langsung di luar kepala. Kalau COGS-nya ketinggian berarti net income-nya kerendahan. COGS-nya kerendahan, net income-nya ketinggian. Dan kalau misalkan dari awalnya itu kayak gini, oh langsung tahu nih, oh net income-nya pasti bakal ngaruh nih. Nah, itu harus di luar kepala langsung. Nah, sekarang itu dari sisi beginning inventory. Gimana kalau ending inventory-nya itu yang salah tercatat? Bisa juga, nggak masalah. Berarti kalau sisi ending inventory yang salah tercatat, ini, aku balik ke kasus ini. Dia harusnya 30, tapi dicatat 25 sama perusahaan. Itu understated kan? Atau misalkan kasus ini aku bikin overstated aja lah, 35. Overstated. Tercatatnya itu lebih tinggi. Maka 170, 35-nya itu menjadi ending inventory. Berarti 135 menjadi COGS. Ini menjadi understated. Berarti net income-nya jadi overstated lagi kalau COGS-nya itu understated. Makanya kalau ending inventory-nya itu overstated, nih, overstated ending inventory, maka net income itu overstated karena COGS-nya itu understated. Paham nggak kalian dari tadi aku ngomong stated? Ngerti kan? Ngerti, Kak. Nah, itulah dia pengaruh-pengaruh dari kecatat inventory error. Nah, inilah inventory error ini. Kalau inventory error berarti ada dua. Yang errornya itu cuma di beginning inventory atau di ending inventory-nya. Dan ini bakal jadi soal kasus biasanya. Kalau di kampus aku pasti bakal. Ini langganan keluar. Ngaruhnya itu kemana, jurnalnya itu apa, dan adjusting-nya itu gimana. Dan itu udah terlalu susah sih. Nah, inilah pengaruhnya. Kalau misalkan harusnya itu 15.000 ending inventory-nya. Tapi dicatat itu 12.000. Ini understated ya. Maka net income-nya juga pasti bakal understated karena COGS-nya itu overstated. Kalau beginning inventory yang harusnya 15.000 dicatat 12.000 understated, maka net income-nya itu bakal overstated. Kalau salah dicatat jadinya harusnya 10.000 tapi tercatat 13.000 gara-gara COGS-nya itu understated. Ya. Ini sama juga kayak tadi. Ini LCNRV masih yang sama. Ini dia bilang, pakai yang mana? 79.000 pasti, 250.000 sama 100.000. Karena itu semua yang paling rendah nilainya. Karena jadi kalau diminta LCNRV, nah nih, determine the value. Pertanyaan itu pasti kayak gini, determine the value of the company inventory under berdasarkan LCNRV approach, pendekatan. Jadi itu bukan suatu yang masuk ke neraca, tapi ini kayak sesuatu kayak sampingan aja disuruh sama dia. Nggak masuk ke neraca, ini nggak masuk ke siklus. Tapi kadang ada kalanya di mana manajer itu harus menilai, membandingkan inventory yang dia punya dengan berdasarkan nilai pasar. Baru ada nih, inventory turnover, perputaran inventory selama satu periode. Inventory turnover-nya itu di sini kita bisa cari dari COGS dibagi average inventory. Average inventory itu dapatnya dari beginning inventory ditambah ending inventory dibagi 2. Nah, COGS dibagi average itu dapatlah inventory turnover. Inventory turnover itu perputaran inventory-nya. Number of times on average the inventory is sold during the period. Ini aku kurang connect sih, tapi nanti bakal aku jelasin di grup ya. Gak sekarang ya, daripada aku salah-salah jelasin. Nah, tapi yang aku pahamin days in inventory. Nah, kalau days in inventory, misalkan udah ketemu nih, inventory turnover-nya 3,7. Maka 3,7 ini 365 dibagi 3,7 tadi. 365 dibagi 3,7 dapatlah 99 hari. Maksudnya 99 hari. Misalkan pada tanggal 1 Januari aku beli inventory nih, baru masuk dia.
kemungkinan berdasarkan perhitungan aku, berdasarkan rata-rata perputaran inventory-nya, ada kemungkinan 99 hari lagi dia baru bakal keluar, baru dia bakal terjual gitu. Inilah maksudnya days in inventory-nya. Jadi kalau inventory turnover ntar aku bakal jelasin di grup aja. Selesai. Nah, ini inventory card. Pas ya 10 menit lagi kita jelasin ini. Misalkan nih, contoh kasus yang sama ya. Ending inventory-nya 45 unit, berarti unit sold-nya itu 50 unit. Nah, ini unit sold-nya itu 55 unit. Ini kasusnya pakai yang tadi. Berarti kalau kita bikin inventory card, dia pasti bakal kayak gini. Beginning inventory-nya 10 unit yang harganya 100, itu harganya 1000. Terus dibeli lagi 20, 30, maka nanti nambah ke saldonya. Kayak gini. 3.200 jadinya. Ini 15 April. Lanjut ke sini nambah lagi 6.800. Rupanya 10 September itu ada terjadi penjualan. Inventory keluar. Di sini bukan sales namanya tapi COGS. Karena yang dicatat itu 10 dikali 100-nya. 20 dikali 110-nya. 25 dikali 120. Karena yang terjual cuma 25 unit. 6.200 inilah yang menjadi COGS. Jadi kalau kalian bikin jurnalnya nanti, cash terhadap sales revenue, COGS sebesar 6.200 terhadap inventory sebesar 6.200. Nanti saldo yang jadi ending inventory di sini berapa nih? Tinggal 5 unit yang harganya 600. Ini dari yang 120 tadi kan? Nah, terus gimana kalau kasusnya itu masuk ke yang 40 unit ini? 5 unit, 40 unit, masuk 5.800. Inilah ending inventory-nya 5.800. Masih ingat nggak yang tadi kita kerjain di awal? Ending inventory-nya 5.800 kan? Sesuai, sama. Mau Vivo periodik, mau Vivo perpetual, itu pasti hasilnya sama. Yang beda itu average-nya perpetual sama average-nya periodik itu berbeda. Karena di sini average cost, di sini dia setiap inventory baru masuk itu harganya langsung terupdate. Misalkan nih, awalnya beginning inventory 10 unit. Terus masuk 20 unit, berarti langsung 30 unit kan? Dia langsung bikin 30. Kali, misalkan yang inventory masuk, cost-nya itu 2.200. Beginning inventory-nya itu 1.000. 1.000 tambah 2.200, itu 3.200. 3.200 langsung dibagi sama 30, dapatlah 106,67. Masuk lagi 30 unit yang cost-nya itu 3.600. Langsung jumlah ini 3.600 sama 3.200 dapat 6.800. 6.800 dibagi sama 60 dapat 113,33. Dan barang yang terjual itu 50 unit yang harganya 113,33. Harganya nggak berubah kalau penjualan. Harganya itu berubah kalau cuman pembelian barang, purchase. Maka di saldonya itu tinggal 5 at 113,333 yang mana harganya itu 567. Terus beli lagi 40 unit yang costnya itu 5.200. Jumlahin aja. Maka dapatlah 45 dikali 128,156. Ini yang paling ribet. Average cost perpetual dan disuruh bikin kartu persediaan itu sangat ribet. Kita bandingin ya. Ini berdasarkan metode perpetual ya. Ingat, ending inventory-nya itu 5767, COGS-nya itu 6233. Kita bandingin sama ini. 5767 sama 6233. Kalau di sini average cost-nya itu adalah 6.600. Ending inventory-nya itu 5.400, COGS-nya itu 6.600. Beda antara 6.600 sama 5.400. Inilah perbedaan. Jadi kalian bisa langsung asumsi Vivo perpetual itu pasti hasilnya sama dengan Vivo periodik. Identik pasti. Tapi kalau average perpetual itu berbeda dengan average periodik. Karena alasannya average perpetual setiap barang masuk di tengah-tengah itu harganya langsung terupdate. Dan harga terupdate kalau terjual harga yang segitunya yang terjual. Paling terakhir update, itulah yang menjadi COGS-nya. Cost-nya yang segitu. Tapi kalau periodik, dia udah terbeli semua dulu, sampai habis. Padahal penjualannya itu di tengah-tengah ini, di antara 24 sama 27 ini ada penjualan padahal.
tapi nggak diupdate sama periodik. Dia totalin dulu semuanya. Cost of goods available for sale 12.000 dibagi 100. Itulah weighted average cost unitnya. Nanti langsung dikali aja. 120 dikali 45 segitulah. Itulah perbedaan antara average cost periodik sama average cost perpetual. Kita balik lagi ke sini. Nah, inilah dia. Sekarang sedikit lagi ini gross profit method ini cuman kayak estimasi ya. Ini tuh cuman kayak memprediksikan. Misalkan manajer mau memprediksi. Kalau gross profit nih biasanya tiap tahun kita gross profit 30%. Kira-kira aja deh salesnya itu misalkan nih 200.000 gross profit berdasarkan tahun-tahun lalu atau ekspektasi perusahaan, dia itu bakal dapat 30% gross profit. Maka langsung aja 30% kali 200.000 itulah gross profitnya. Dapat net sales, dapat gross profit, dikurangin itulah COGS. Karena biasa kan net sales dikurangin COGS dapat gross profit kan. Di sini kita mengestimasikan COGS-nya. Dapat estimasi COGS-nya. Maka kalau dapat estimasi COGS-nya, kita bisa juga dapat estimasi ending inventory-nya. Dari caranya apa? Kalau udah ketemu COGS, ketemu COGAFS, berarti COGAFS dikurangin sama COGS, itulah yang menjadi ending inventory. Tapi estimasi. Estimasinya bermula dari estimasi gross profit. Jadi semua unsur di income statement itu bisa diolah sedemikian rupa untuk kalau kita butuh informasi-informasi yang lain itu bisa kita kelola sendiri. Kalau retail inventory ini kayak bukan estimasi, tapi kita menggunakan data harga pasar. Cost to retail. Cost itu harga aku, retail itu harga pasar. Misalkan nih, aku punya beginning inventory yang costnya itu 14.000. Tapi kok dipasarkan itu harganya 21.500. Terus selama satu periode akuntansi aku beli 61.000. Kalau dipasarkan itu 78.500. Dan seterusnya. Ini lihat. Sampai goods available for sale 75.000. Kalau dipasarkan itu 100.000. Tapi kalau net sales itu kan emang harga pasar. Kan kita ngomongin penjualan itu pasti sama pasar. Jadi nggak ada add cost. Net sales ini sales revenue. Dia bukan inventory. Jadi nggak ada add cost-nya berapa. Nggak ada cost inventory-nya berapa di sini. Kita cari tahu berapa COGS-nya. Yang jelas itu kita udah tahu kan. COGS-nya, COGAFS-nya 100.000. Net sales-nya 70.000. Ending inventory at retail itu 30.000. Net sales ini kan kayak COGS at retail gitu loh. Net sales itu COGS at retail, tapi dia bukan COGS. Nah, makanya ending inventory at retail itu 30.000, padahal ending inventory at cost itu nggak tahu berapa. Sekarang baru kita bandingin cost to retail ratio 75.000 dibagi 100.000. Goods available for sale at cost dibagi yang at retailnya 75%. Maka estimated cost ending inventory-nya, kalau misalkan di cost-nya ini, cost ending inventory, estimasi 75% dari 30.000. Ini sifatnya analogi. Gini itu kayak estimasi perusahaan. Wah, kira-kira kalau goods available for sale perbandingannya itu 75:100, pasti nih ending inventory-nya perbandingannya juga sama nih. Ya udah, makanya kayak gitu. 75% kali 30.000 dapatlah estimasi ending inventory at cost-nya itu sebesar 22.500. Inilah retail inventory dan ini jarang keluar. Kemungkinan keluarnya itu kecil. Gross profit sama retail inventory. LIFO itu dia last in first out ya. Ini nggak dibolehin, dilarang bahkan sama pemerintah karena alasan LIFO itu menghasilkan net income paling rendah dibandingkan FIFO dibandingkan average. Terus kenapa dilarang dong kalau net income paling rendah? Karena net income rendah menghasilkan pajak yang dibayar rendah. Ini bisa digunakan sebagai salah satu senjata dalam menghindari pembayaran pajak oleh perusahaan. Makanya, it's not permitted for financial reporting purpose. Nah, ini kayak gini. Lihat nih, COGS-nya tuh paling tinggi daripada FIFO sama daripada average. Sehingga net income-nya itu rendah. Net income rendah, income tax yang harus dibayar juga rendah. Habis.
Ada yang mau ditanyain? Capek juga ya ngajar 2 kali sehari. Ada yang mau ditanyain sampai sini? Cukup Kak. Cukup sih Kak. Pas ya? Wah, on time banget jam 6. Gila, keren. Mudah kan? Chapter 5 sama chapter 6. Kira-kira kalian kendalanya bakal di mana tuh? Aku kalau bikin inventory card masih suka lama sih Kak. Inventory card ya. Apalagi kalau inventory card yang average. Apalagi kalau ada pengaruh dari freight in, ada pengaruh dari purchase return. Itu sangat ribet inventory cardnya. Dan ya itu aku itu. Dan mungkin bisa kita bahas di besok ya. Oh ya, soal yang kamu tanyain tadi yang ongkir-ongkir itu boleh dikirimin aja ke grup, ntar aku coba cek, ntar aku jawab. Dan kalian kalau misalkan setelah ini ada materi latihan sendiri dan kalian masih bingung cara penyelesaiannya, atau misalkan off topic ini juga nggak masalah. Misalkan kalian mau bahas yang tentang adjusting entry, deferral, accrual, kalian lupa mau ngingat lagi, kalian tanya lagi, nggak masalah. Chat aja boleh, di grup juga boleh, nggak masalah. Ntar aku jawab. Sebisa aku jawab. Oke, thank you Kak. Makasih Kak. Ya, tunggu. Sebelum ini, next meetingnya kapan? Aku harus tentuin dulu sebelum aku. Nanti itu soalnya anak-anak kelompok-kelompok lain itu kayak, Kak ini hari segini. Kayak jadi kalau kalian nggak inisiatif tentuin harinya, ntar Kak ya bakal keisi terus gitu. Apalagi minggu depan, ini hari apa sih? Hari Rabu ya? Hari Rabu ya, aku hari Selasa depan itu udah ke Jakarta. Jadi nggak tahu entar nanti di tempat kakak aku tuh nggak tahu gimana kondisi ngajarnya itu bakal kondusif atau enggak. Aku nggak tahu bakal sanggup untuk ngajar 2 kali sehari, soalnya ada anak kecil gitu. Jadi kayak paling ya sekali sehari. Jadi kalau bisa penuhin aja gitu dalam jangka waktu 1 minggu ini sebelum hari Selasa, sebelum tanggal 8. Kira-kira kalian mau bahas pertemuan 2-nya itu kapan? Itu minggu ini. Kalau bisa minggu ini, tapi kalau nggak bisa juga nggak masalah. Kalau pertemuan berikutnya berarti latihan soal gitu kan Kak? Latihan soal materi chapter 5 sama chapter 6. Gimana? Kalau misalkan mau nanti di minggu depan juga nggak masalah. Aku rencana apa Kak? Lanjut. Latihannya tuh dari kakak atau boleh dari kita gitu Kak? Boleh dari kalian, boleh dari aku. Tapi kalau misalkan kalian punya soal yang mau dibahas, mending kalian kasih ke aku dulu, biar aku bikinin kajiannya. Jadi waktu kita bahas, itu tuh kayak aku udah punya langsung kayak tadi aku putihin terus aku hitamin aja gitu. Nah itu tinggal muncul-muncul. Jadi nggak lama-lama lagi diketik gitu. Aku biasanya kayak gitu sama cutting kalian juga soal-soal mereka minta bahas soal tahun lalu. Ya aku soal UI yang 2000 tahun-tahun sebelumnya tuh ada nih kunci jawabannya sama aku tuh udah ada aku bikinin. Ya kayak gitu. Oh ya udah Kak, nanti boleh kalau ada soalnya Kak. Boleh dibahas aja. Kirim aja ntar aku siapin jawabannya. Ntar bakal kita bahas sama-sama. Atau misalkan mau di luar topik itu juga nggak masalah. Mau bahas mungkin kalian punya kendala di adjusting pendekatan revenue sama pendekatan expense itu udah lupa gitu. Ya nggak masalah. Itu bisa di review ulang lagi. Atau mungkin kita juga bisa lebih bahas materi atau coba latihan inventory card, nggak masalah. Jadi pendalaman benar-benar kayak dari 2 pertemuan itu benar-benar intensif. Chapter 5 sampai chapter 6 itu clear semua. Jadi nanti tinggal masuk chapter 7, chapter 8 udah UAS kalian harus dapat A. Dapat A. Sabtu pagi kamu kosong nggak? Sabtu pagi aku kosong. Belum ada plan. Aja Kak. Ya udah. Kalau nggak kalian rundingin aja dulu. Yang penting kalian udah tahu nih. Nggak harus tentuin sekarang. Yang penting kalian udah tahu. Kalian harus tentuin jadwal. Kalau bisa nanti malam kalian kasih tahu aja nextnya kapan ya. Ya udah. Ini recordnya ntar aku bakal upload ke Drive. Ntar aku share linknya kayak biasa. Jadi ya makasih semuanya. Semoga ilmunya bermanfaat. Sampai ketemu di Sabtu pagi. Oke, thank you Kak. Masih Iya, sama-sama.